oh bisa nih masuk Islam. Iya. Oh iya, emang berapa bang? Saya bilang gitu kan, dengan saya polos ya dan saya nggak taunya gitu loh. Oh iya, biayanya 2,5 juta. 2,5 juta? 2,5 juta. Allahu Akbar. Akhirnya gue selisih-selisih, oh ini debat agama nih bos. Gue bilang gitu kan. ini kan sebelah kanan kan kodoni Islam. Sebelah ini Kristen nih, 3 lawan 3. Terus gue bilang begini, lu megang yang mana? Megang kanan lah. Ya udah gue kiri, gue bilang gitu mah. Pegang kiri berarti bagian Kristen. Kristen dong, Kristen kiri dong. Ah Cina ini mah tembus, gue bilang. Tembus. Lu lihat aja nih, nggak lama nih gue bilang. Gue sampai minum aja Kang, minum. Ada kali minum udah 1,5 botol. Ya Allah. Akhirnya saya bilang begini, lah, gue langsung dari duduk Kang, gue langsung berdiri Kang. Ini siapa ini? Gue pikirin tuh Kang, gue pikirin gue lagi. Gue dari mabuk tuh Kang, gue langsung bisa mikir. Dari mabuk gue mikir Kang. Apa yang ditanya tuh apa? Gue minum sambil gue mikir apa yang diomongin Kodonitan tentang Alkitab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Di samping saya sudah ada yang begini-begini ya. Mungkin sebagian sahabat Ngaji Cerdas sudah pernah kenal dengan orang yang di samping saya. Jadi beliau ini Masya Allah ceritanya sangat unik ya. Masuk Islam karena mabok katanya gitu ya. Kita ngobrol lebih panjang lagi nih dengan Ko David di lapaknya nih ya. Ko David izin waktunya ya. Salaman kita ya. Ngomong lagi di depan kamera. Iya. Sehat kok? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Saya sekali lagi mohon maaf nih mengganggu lapaknya. Oh enggak lah, enggak apa-apa. Biasa kan. Justru merasa senang gitu Senang, ya? kehadirannya Kang Asep di Ngaji Cerdas ini. Alhamdulillah. Mampir ke lapaknya. Nah, ternyata gitu ya, Ngaji Cerdas mampir ke Kue Sipit ya. Kue Sipit. Kue Sipit namanya? Namanya Kue Sipit. Oh iya, saya nggak lihat soalnya dari belakang datangnya tadi. Ternyata gitu ya, gitu kan. Alhamdulillah ya. Memang faktanya Sipit sih. Bukan nasir ya. Emang kenyataan. Masya Allah. Ko David saya seneng banget nih bisa mampir di lapaknya. Alhamdulillah. Sebenarnya sebelum bulan puasa udah diagendakan ke sini. Cuman ada beberapa halangan lah ya. Iya nih udah janjian nih sebelumnya ya. Udah janjian. Cuman ya mungkin dengan kesibukan Qadarullah ya. Atas izin Allah. Ya. Jadi bisa bertemu dengan Kang Asep. Mungkin udah waktunya. Alhamdulillah. Ada yang manja insya Allah. Ko David, ini sahabat Ngaji Cerdas. Sebagian belum kenal sama Ko David nih. Mungkin memperkenalkan diri dulu nih sama sahabat Ngaji Cerdas. Mungkin latar belakang atau agamanya dulu apa gitu ya. Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu atau penyembah berhala atau batu alam pohon gitu ya. Oke. Silakan. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri saya dulu. Nama Indonesia David Sugandi ya. Dan nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih? Iya. Masya Allah. Dan dulunya tuh agama saya sekolah di SD itu beragama Katolik. Kemudian aku naik sekolah SMP beragama Kristen, SMA Kristen ya. Jadi latar belakang keluarga aku juga orang tua saya adalah seorang Konghucu. Konghucu. Tante saya itu 2 kakak mama ya, dan adik saya itu beragama Katolik. Sampai saat ini mereka sudah dibaptis. Ya, saya dulu beragama Kristen dan beragama Katolik itu belum dibaptis. Jadi saya itu cuman sekedar ngikut aja lah gitu. Ikut aja. Jadi Konghucu berarti ikut mama, kadang-kadang ke gereja ikut adik gitu. Jadi gado-gado lah bisa dibilang. Gado-gado kan saya kan masih ibaratnya belum tahu dan belum menemukan kebenaran. Cuman ke gereja seminggu sekali di Glodok ya, Santa Maria de Fatima dulu ikut adik, ikut ikut gitu loh ya kan. Dan apa namanya, kalau ibu saya biasanya sembayang ya Konghucu itu di atas rumah biasanya ya, sampai sekarang pun masih ya gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Tapi memang di gereja itu kayak di
agama yang dulu memang jamaat biasa ya. Jemaat biasa. Enggak yang aktif jadi. Enggak. Jadi kalau misalkan di Kristen sih sebenarnya teman-teman banyak Kristen dulu ya, kita sebut teman-teman saya banyak Kristen, banyak banget mau dibaptis dibaptis gak? Saya bilang enggak, belum siap. Dengan alasan seperti itu ya, saya belum siap. Katolik juga. Kalau Katolik kan ada namanya kalau mau dibaptis belajar dulu 1 tahun. Oh gitu ya? Kelamaan, iya namanya katekumen. Kalau di Katolik itu namanya katekumen, belajar dulu 1 tahun baru bisa dibaptis. Ya saya pikir kelamaan, ya udahlah jadi jemaat biasa aja gitu loh, ya kan gitu loh. Keluarga pun jemaat biasa juga. Keluarga kalau adik saya sudah dibaptis karena dia dulu SMA-nya dan dari TK, SD, SMP, SMA itu berada di sekolah Katolik. Oh, maksudnya dari keluarga besar ada yang jadi pejabat atau petinggi gereja apa enggak ada? Nggak ada. Oh, jadi cuma jemaat biasa ya. Cuma jemaat biasa aja semua sih. Ini kan sebelum saya nanya lebih dalam lagi ya. Keyakinan apa sih yang dulu Ko David ragukan gitu terhadap agama Ko David sebelumnya? Oh, jadi sebenarnya sih saya kalau dulu kan saya cuman mengimani saja. Jadi saya apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru seagama saya dulu dari Kristen sampai hingga ke Katolik gitu kan. Itu adalah pelajaran-pelajaran agama pada umumnya. Ya. Jadi apa yang saya lihat di Alkitab itu memang dipelajarin dan dihafalkan saja seperti itu ya kan. Jadi untuk kita mengenal lebih dalam ya kita harus ikutin sesuai dengan panduan guru agama tersebut yang menjelaskan tentang Alkitab tersebut di dalam pelajaran agama waktu itu seperti itu saat itu. Jadi sudah bisa dibilang sudah terdoktrin lah gitu secara keseluruhan ya, sudah diterima lah di dalam pikiran saya pelajaran-pelajaran Kristen toh begini. Katolik kan kurang lebih nggak beda jauh Kristen dan Katolik itu. Jadi hampir sama pelajarannya seperti itu. Jadi Kang, jadi saya merasa titik puncaknya itu adalah akhirnya ya kan pada akhirnya saya juga sempat ngobrol. Saya punya sahabat yang bernama Ramzi Baudan. Ini keturunan Arab ya. Saya punya sahabat. Nah, saya sempat ngobrol juga. Dia sih enggak bagaimana, saya cuman ngobrol. Dia sempat ya sharing lah kayak kita ngobrol aja gitu loh. Dia di ajaran agama kamu Kristen dan Katolik itu gimana sih gitu loh kan. Ya kan sempat saya sharing gitu kan. Dia nanya sama saya pun kalau di ajaran agama saya dan Katolik dan Kristen ini ya memang kita sama ya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa seperti itu ya. Sama pada umumnya sama. Kemudian ketika Tuhannya itu adalah yang dinamakan kalau di agama Islam adalah Nabi Isa. Kalau di agama sebelumnya saya itu adalah Yesus Kristus seperti itu, Kang. Nah, jadi ibaratnya saya langsung berpikir gitu, maksudnya ini Yesus Kristus ini adalah anak. Kan saya jelaskan ke teman saya, anaknya dari Yusuf dan Maria seperti itu kan. Sampai sejauh itu ya ngobrolnya ya. Ngobrol itu cuma ngobrol santai, ngobrol ringan. Antara kan teman saya ini si Ramji ini kan memang dia udah muslim dari lahir. Ya sedikit kita sharing aja, nggak ada namanya pemaksaan atau nggak ada kan. Dia tuh cuma sekedar sharing dan saya cuma menceritakan apa yang saya dapat dari pelajaran sekolah saya seperti itu. Seperti itu Kang. Apa itu titik awal Ko David penasaran atau ingin mempelajari Islam lebih lanjut? Jadi pertama-tama tuh kan kita mundur ya, Kang ya. Waktu itu lebih tepatnya tanggal lahir saya kan di agama sebelumnya itu ya. Saya kan ada namanya ulang tahun seperti itu ya. Ulang tahun. Nah, pada tanggal 8 November tahun 2023. 8 November tahun 2023. 7 Novembernya berarti ya, kan 8 November saya lahir, 7 Novembernya saya main ke tempat teman saya. Main ke tempat teman saya di Mangga Besar sini, Mangga Besar 4, namanya tuh Ramzi Baudan. Ramzi ini saya datang kan, saya kan namanya kita orang Chinese dulu ya. Kalau namanya ulang tahun pasti ngerayainnya dengan cara minuman beralkohol ya, bukan minuman biasa, minuman bersoda bukan, minuman beralkohol. Yang memabukkan lah. Yang memabukkan, saya bawa ke tempatnya. Habis itu dia mungkin ngobrol lah. Nah, satu meja ini di depan saya ngobrol, saya bawa minuman. Cuman teman saya ini tidak minum.
Si Ramzi ini. Ramzi ini tidak minum, Nah. tidak minum. Dia tidak minum sama sekali. Dia tidak minum alkohol sama sekali. Iya. Saya bawa minuman. Setelah itu saya ngobrol-ngobrol lah pada biasa lah. Habis itu ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba entah bagaimana kita ngobrol masalah seperti masalah yang tadi saya bilang, masalah tentang Yesus itu adalah anaknya dari Yusuf dan Maria. Saya tetap bersikeras seperti itu. Dan si Ramzi ini menjelaskan bahwasannya Maria dan Yusuf ini jauh. Jadi ada Timeline-nya jauh. timeline-nya jauh gitu loh. Jadi saya tetap kekeh seperti itu kan, sambil minum nih. Saya ngobrol sambil minum ya kan. Saya sambil ngobrol sambil minum. Cuman dia tetap kekeh seperti itu dan berkata bahwasannya kalau Yusuf dan Maria ini memang jauh dan tidak mungkin menjadi seorang selayaknya suami dan istri seperti itu kan. Teman saya tetap kekeh dong, karena pelajaran yang saya anut sebelumnya itu dengan pelajaran agama yang sudah saya terima itu seperti itu. Nah, akhirnya tidak lama kemudian dia masuk ke kamar, dibawalah ke saya Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia, ya kan. Dari situ saya bisa belajar, saya bisa lihat seperti itu, Kang. Saya bisa lihat. Nah, pada akhirnya ketika saya lihat, saya masih, ternyata dia ada surat Maryam sendiri, surat Yusuf sendiri, seperti itu ya. Mungkin ini dia bilang dia menjelaskan timeline-nya agak sedikit jauh dan perbedaan agak sedikit jauh, Kang, gitu. Cuman saya masih belum yakin seperti itu aja gitu loh, Kang. Akhirnya ya udahlah, saya nggak mau memperpanjang lagi, Kang, seperti itu. Dan akhirnya saya kembali minum minuman keras lagi. Lanjut lagi gitu loh, ya kan. Cuman saya tetap meyakini pada saat itu. Pada saat itu, bahwasannya Maria dan Yusuf itu memiliki anak namanya Yesus Kristus. Dan lahir di kandang domba. Seperti itu. Yang diperingati pada tanggal saat ini, pada 25 Desember. Pada umumnya, gitu loh, Kang. Itu dapat keyakinan dari mana? Baca Alkitab atau gimana kok? Iya, kalau itu saya dulu dari pelajaran-pelajaran dari guru-guru agama pendidikan, kan di sekolah misalnya STK, SD, SMP, SMA kan ada guru agama masing-masing, guru agama Kristen maupun Katolik. Ya saya cuman mengikuti aja, Kang, mengimani saja lah kalau ngomong kasalnya gitu loh. Kita apa yang diomongin sama guru agama ya kita sudah dimutlakan begitu aja sih. Sebenarnya pelajaran-pelajaran agama yang sebelum saya alamin gitu ya, Kang ya. Jadi dia itu sudah mengatakan bahwasannya itu sudah mutlak gitu loh. Jadi kalian ikutin sajalah, imanin sajalah sesuai dengan Alkitab ini gitu loh. Dan pelajaran-pelajaran pun ketika waktu ujian, waktu apapun gitu ya harus jawabannya harus tetap sesuai dengan itu gitu loh, Kang, gitu loh. Sehingga tertanam di benak Ko David hingga saat yang tadi diskusi sama Ramzi tadi. Itu ya betul, tertanam dan kita pun ke bawah gitu loh, kan. Ke bawah memang saya belajarnya begini kan, saya tidak tahu gitu loh untuk menelisik atau menelusur lebih dalam kan, seperti itu, Kang. Karena dulu kan memang saya maaf ya, Kang ya, agak sedikit tidak menyukai Islam. Kenapa emang? Saya pikir ya dulu ya, kenapa saya tidak menyukai Islam gitu kan? Karena Islam itu saya pikir negara teroris, agama teroris. Bom sana, bom sini, ya kan, anarkis seperti itu, Kang, gitu loh. Jadi semua dihancurin, kan banyak seperti itu kan. Pikiran saya gitu. Saya pikir di situ Islamnya, gitu loh kan. Ternyata ketika saya sudah belajar Islam dan sudah mengetahui itu hanyalah oknum. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu, gitu loh, Kang. Dan Islam dan Muslim tuh dua hal yang berbeda kok. Iya. Islam itu agama, Muslim itu penganutnya. Nah, kalau di Brazil kalau ada yang maksiat dan segala macam, di sana mayoritasnya apa? Islam bukan? Bukan. Kan nggak juga kita sebutkan bahwa agama sana radikal toh. Iya. Nah, jadi kita nggak bisa juga menggunakan standar ganda ya. Jadi Islam dan Muslim dua hal yang berbeda ya. Kan? Betul. Alhamdulillah sekarang Ko David sudah terbuka dan sudah benar-benar tahu gitu ya. Lanjut yang tadi tentang Maria tadi ya. Ibunya Yesus. Ibunya Yesus. Nah. Jadi kalau di pelajaran saya sebelumnya ya, kan, ya, Maria ini adalah yang ibunya Yesus Kristus ini tanpa disetubuhi ya, kita ngomong tanpa disetubuhi, dia lahir dengan ayahnya adalah Yusuf di kandang domba seperti itu, Kang. Jadi dia tiba-tiba yang saya tahu dia Maria ini
pergi ke rumah ketika ketika sudah ingin mengandung lah itulah kan dia ingin dia yang saya tahu dia ketok-ketok di seluruh daerah rumah-rumah orang dan tidak membukakan pintu gitu kan tidak membukakan pintu untuk si Maria ini melahirkan ya entah bagaimana ketika itu akhirnya dia hanya menemukan kandang domba seperti itu dan akhirnya lahirlah anaknya Maryam yang dinamakannya Maria ya dinamakannya Yesus Kristus di kandang domba seperti itu Kang bersama ayahnya adalah Yusuf. Yesus itu anaknya Maria. Dulu ya. Iya, berarti iya benar kan Yesus kan anaknya Maria kan. Betul. Nah iya. Berarti kalau di agama dulu Yesus itu Tuhan ya. Ya. Tuhan. Berarti Maria ibunya Tuhan. Jadi sekarang kalau di agamanya dulu setiap nyawa yang berhak mencabut Tuhan kan? ya. Yang mencabut Maria siapa nyawanya? Yesus. Benar nggak? Iya, Yesus. benar. Yesus Tuhan. Jadi dia membunuh gitu ya kalau kita berpikir secara logika ya. Jadi sebenarnya sih alhamdulillah kalau saya alhamdulillah sudah memeluk ke agama Islam kembali ke fitrahnya ya. Mungkin ini buat teman-teman kali ya Kang ya, buat teman-teman ya lebih dipakai lah akal sehatnya kan Tuhan ya menurut mereka Tuhan ya kan. Kalau kita kan Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita akal pikiran dengan begitu sempurnanya gitu loh ya kan. Sehingga malaikat-malaikat pun disuruh sujud sama kita oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya Kang ya. Gitu sangat begitu sempurnanya. Jadi ya harus dipakai lah, logikanya harus dipakai gitu loh kan, akal pikiran dipakai. Jadi jadi sebenarnya juga saya nih kembali ke Kang Asep bilang itu ya. Saya juga berpikir nih ya satu nih waktu itu ketika saya nonton di rumah, itu saya lagi mabok nih Kang. Ini kan saya lagi mabok. Saya nonton suatu cerita gitu ya, cerita. Yang pada akhirnya saya nonton sambil minum gitu kan. Nonton apa tuh? Waktu itu nonton ini ceritanya saya lagi nonton video selewatannya Ustadz Khalid pertama. Ustadz Khalid bahasa lama kan. Habis itu nggak lama kemudian muncullah videonya Kodondi. Kodondi ya kan. Nah, video Kodondi nih Kang. Cuman saya mikir apa yang dikatakannya Kodondi gitu ya kan. Kok masuk akal gitu loh kan, cuman ya udahlah gitu kan. Cuman yang benar-benar masuk akal menurut saya nih ya, Tuhan Maha besar nggak menurut Kang Asep? Maha besar. Tuhan Maha kuasa nggak? Maha kuasa pasti dong. Berarti Tuhan ini Tuhan ini menciptakan manusia dong Kang? Iya. Benar kan? Yang menciptakan kita semua dong Kang? Semua. Nah berarti otomatis tentara Romawi ini diciptakan oleh Tuhan dong? Iya. Benar dong logikanya dong. Tuhan Maha besar dibunuh sama tentara Romawi. Dengan begitu saja gitu loh, menurut Kang Erik masuk akal nggak? Tentara Romawi nih yang diciptakan oleh Tuhan kan Maha besar. Iya. yang nyalipin Tuhan dia, yang nyalipin Tuhannya tentara Romawi, yang bunuh juga tentara Romawi. Menurut Kang Erik itu make sense nggak? Asep bukan dari Kang Asep make sense nggak gitu Kang Asep? Iya. Tuh, ngapain capek-capap gitu maksudnya? Iya, ngapain capek-capap? Nah, ya kan kok bisa begitu gitu kan? Menurut saya nggak masuk akal lah. Berarti jadi seakan-akan Tuhan itu nggak menunjukkan kuasanya. Tuhan itu nggak menunjukkan dia itu maha besar gitu loh. Jadi dia seakan-akan dia itu dibunuh begitu aja dan bangkit di pada hari ketiga kayak benar-benar menurut aku sih nggak masuk akal ya Kang ya. Kayak mendramatisir banget gitu loh kehidupannya yang sudah ditata, yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin drama gitu menurut Kang Asep gimana? Ya, mungkin banget kan? Nggak make sense. Nggak make sense lah ya kan gitu. Tapi ya itu sih yang benar-benar membekas yang dalam akhirnya saya memutuskan wah udah nggak beres nih Kang. Kang Asep udah nggak beres. Iya. Gue pengen syahadat. Oh, akhirnya gue pengen masuk Islam sebelumnya. Gue pengen masuk Islam. Baru mau tuh ya. Baru mau gitu loh Kang. Iya. Nah, kemudian apa nih perbedaan terbesar ini sebelum kita syahadat ya. Nah, apa perbedaan terbesar yang Ko David temukan antara pandangan Islam dan agama sebelumnya tentang Yesus dan Maria tadi? Jadi kalau ketika saya agama sebelumnya dulu ya, agama sebelumnya adalah
Yesus itu anaknya dari Maria. Yusuf dan Maria. Nah, yang lahir di kandang domba gitu kan. Itu seperti saya belajar pendidikan agama pada waktu sekolah pada umumnya lah, yang sudah saya terapkan dan sudah saya diajari oleh guru-guru agama sebelumnya di sekolahan gitu loh. Ketika saya memeluk agama Islam, ternyata saya tahu gitu loh kan. Saya tahu dia ternyata di Al-Quran itu ya, di Al-Quran ya kayaknya. Ada surat Maryam, ada surat Yusuf. Iya. Terus saya sempat bingung juga sih, ini jaraknya jauh loh. Timelinenya jauh. Jauh loh. Jauh, beda masa. Mungkin gak sih Yusuf ini berarti menikah? Kalau saya nggak mungkin deh. Ya kan Yusuf kan menikah sama Zulaikha ya kan? Dan Yusuf menikah sama Maria. Jauh lah. Jauh lah gitu loh. Jauh sih sebenarnya, jauh sih Kak. Apa gimana? Tetap akhirnya saya menemukan kebenaran di Al-Quran itu bahwa surat Maryam ada surat Maryam, ada surat Yusuf. Tuh, jadi timeline-nya jauh. Kedua orang ini jauh gitu loh. Dua orang ini jauh gitu loh. Dan ternyata saya baca, saya menelisik lebih dalam, si Maryam ini memang lahir anak yang Harisa ya kan. Itu tanpa bapak kan, seperti itu kan. Dan dia memang seorang perawan seperti itu ya kan. Kang Asep kan seperti itu loh Kang. Nah sekarang ke poin perjalanan masuk Islam nih. Kan Kak yang tadi yang disebutkan tadi dijelaskan di awal agak unik kan karena nyekek botol. Iya benar. Jadi ini dulu bagaimana reaksi keluarga dulu nih, keluarga dan teman-teman ketika memang Ko David mau memutuskan ceritanya mau masuk Islam. Kan minta pendapat dulu kan. Misalkan nggak langsung minta pendapat, langsung aja itu. Jadi nggak minta pendapat saya mah. Saya atas keyakinan saya diri sendiri. Toh gini Kang Asep. Kalau saya minta pendapat sama orang yang ibaratnya bukan Muslim dan bukan beragama Islam, toh rata-rata ditolak dan rata-rata banyakan ya termasuk dari pihak keluarga saya pun tidak menyetujui. Jadi saya melakukan hal seperti itu atas kehendak saya sendiri dan saya memang saya ada diskusi dengan istri saya juga yang saat ini adalah istri saya ya kan, sah ya. Alhamdulillah saya. Jadi kan dulu kan sebelum saya menikah kan memang saya sudah mengenal istri saya dan saya sempat tanya-tanya juga. Dan sempat teman Ramji ini kan memang dia kan adalah lebih paham lah namanya dia paham. Jadi saya alhamdulillah qadarullah ya. Saya didekatkan sama orang-orang yang benar-benar mengerti, tepat mengerti dengan kemurnian Islam seperti itu ya. Jadi bukan Islam yang pada umumnya yang kurang baik gitu. Alhamdulillah saya didekatkan sama orang-orang dengan kemurnian Islam seperti itu loh Kang, gitu loh. Jadi saya tanya-tanya akhirnya, tapi teman saya ini si Ramji ya, saya sebut si Ramji ini nggak memaksa saya untuk masuk Islam. Terserah lu mau masuk. Malah dibilang jangan. Gitu ya. Lu pikir-pikir dulu deh. Takutnya saya main-main. Takutnya saya ibaratnya masuk Islam karena wanita. Takut saya hanya ada modus masuk Islam tuh karena kepentingan pribadi, karena kepentingan lu pengen jadi Islam. Mungkin saya nggak arah ke situ karena saya nggak tahu ya kan. Dia nggak nggak mengajak saya atau memaksa saya untuk memeluk agama Islam pada saat itu. Terus tantangannya nih ketika udah yakin banget nih, udah diubun-ubun lah. Kayaknya gue mau masuk Islam deh. Kayaknya gue harus syahadat. Ada halangan nggak? Kira-kira hambatannya, ada godaan? Jangan dulu deh, belum siap. Ada nggak kira-kira? Oh, kalau untuk hambatan nggak ada ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya nggak ada hambatan karena saya sudah yakin seperti itu ya. Cuman pada saat itu saya bingung entah mau syahadat di mana, entah mau masuk Islam di mana pada saat itu. Karena kan ketika pada saat itu kan saya ingin masuk Islam ketika saya sudah ngomong ke teman saya. Cuman teman saya suruh saya pikir-pikir dulu lah, pikir-pikir dulu, jangan sembarangan masuk, takut ada apa dalam pikiran saya gitu loh kan. Maksudnya pelajari dulu atau. Cuman saya udah yakin nih Kang Asep. Saya udah yakin saya pengen masuk seperti itu. Tinggal teknisnya. Iya. Pada saat itu saya nggak tahu. Toh sekarang gini Kang, kayak saya dulunya adalah agama Kristen. Kalau Kristen kita tahu ya, tinggal menggereja, baptis, ngomong gini kan. Kalau dengan tiba-tiba muka Cina, mata sipit, gue masuk masjid, tiba-tiba gue ngomong udah sunat belum ya? Alhamdulillah. Ya kan dia masih nanya kan, saya memang agak sedikit namanya gap.
ada gap loh, Kak. Gap, ya. Ada gap, masih ada gap. Di dalam dulu ketika saya sekolah kan ada namanya sekolah swasta Kristen Ya. atau Katolik, sekolah negeri Islam gitu. Ya. Kayak tuh kibarnya kayak apaan sih Iya, gitu. iya, Siapa iya. sih lu? Paham lah. Kayak ada gap di antara kita Iya, gitu. iya. Ya kan? Ada gap. Kita selalu ngomong ini terus terang ya Kang Asep ya. Gue selalu ngomongin kita sebutnya muslim ya. Muslim itu adalah yang jelek-jelek. Ya, ya. Ya kan gue selalu membawa hal-hal seperti itu yang sehingga gue ada gap, merasa gap. Apalagi kan pada saat itu kan saya memang belum tahu ya Kang Asep ya. Saya udah yakin dengan Islam. Cuman saya belum tahu gimana teknisnya ini untuk melancarkan Ya. memeluk agama Islam seperti itu. Ya, gap tadi itu sehingga karena ada gap tadi sehingga informasi itu nggak masuk semua tentang Islam, gitu ya. Betul. Jadi nggak buka keran informasi. Betul. Ya, ya. Betul. Lalu ada nggak tokoh atau buku atau media yang itu berperan penting, yang benar-benar menguatkan, yang benar-benar iklan sebentar, yang menguatkan Ko David Bismillah masuk Islam. Nonton video kah atau apa jadi gitu? pada saat itu saya di rumah ya, tepatnya di rumah. Kan kita sebelumnya kan saya ada tanggal 7 November ini, Ya. saya main ke tempat teman saya, si Ramji ini ya. Kemudian saya main lah. Ya. Kemudian pada tanggal selang 2 atau 3 hari kemudian lah, teman saya mampir ke tempat gantian main ke tempat rumah saya gitu. Ya kan, dia datang sambil bawa cemilan lah, martabak. Bawa martabak ya. Iya. Bawa martabak. Cuman saya kan lagi pada saat itu kan saya berpikir, wah ini ada makanan nih, saya bilang gitu. Makanan nih kan, minumannya nggak ada nih. Wah, biasa nyekek botol lagi. Belum. Oh, belum. Bentar ya, tunggu ya, saya bilang gitu ya. Tunggu. Oh, lu mau kemana, Pit? Biasa mau beli minuman dulu, tunggu, kan? Oh ya udah, dia kan nggak ada pikir. Teman saya ini pun nggak ada pikiran kalau saya itu mau beli alkohol. Polos lah ya. Iya. Memang dia doyannya jus jeruk ya. Saya pergi ke minimarket gitu ya, saya beli juga. Dan saya di depan saya naik motor tuh keliling tuh, akhirnya dapet bir hitam dan bir putih. Jadi lebih tepatnya saya bawa 2 bir hitam, 2 bir putih beserta 1 jus jeruk. Mau diskusi Tapi, agama itu? Enggak. Itu lagi main aja, lagi main nih. Akhirnya belum ke arah situ ya. Akhirnya saya datang, nih mau minum. Dia kaget tuh. Dia kan ada minuman. Dia sebenarnya nggak kaget-kaget banget, cuman gitu aja gitu loh kan. Dia memang dia minum lagi. Cuman ya udahlah gitu loh kan gitu. Ya udah saya minum. Saya setel TV kan, ada YouTube kan. YouTube. Memang kebetulan teman saya ini memang suka sama ceramah-ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah seperti itu kan. Akhirnya ya udahlah, setel dia Khalid Basalamah. Kita denger tuh, cuman saya kan dengerin aja kan, namanya teman saya kayak kita Kang Sep nih, lagi nonton nih, kita dengerin aja, saya ambil minum aja. Diminum, dia dengerin aja, cengdet. Akhirnya udah selesai kan, biasanya udah selesai kan next video dong. Autoplay ya. Entah bagaimana next video saya lihat tuh Deneng muncul lah. Videonya Kodondi. Kodonditan. Saya nggak tahu namanya itu si Kodonditan pertama. Nggak tahu aja. Siapa ini? Lagi itu sedang perdiskusian antara 3 lawan 3. Diskusi sedang langsung debat. Debat yang di Jogja kayaknya ya. Hotel, pokoknya di hotel. Iya, itu di Jogja. Ada cewek. Ya. Ada cewek, ibu-ibu. Nur Atika. Atika Nur. Cewek sama Skodondi. Ya, itu ya di hotel pokoknya. Ngaji Cerdas ikut meliput. Ya? Iya, di Jogja. Ada, di Ngaji Cerdas debatnya ada. Nah, saya tuh penasaran, saya belum tahu nih, Kang Sep ya. Ini Cina siapa ya? Udah Cina, sipit ya. Mukanya kan pokoknya golongan gue lah. Kodondi ini mukanya tuh mirip-mirip tuh. Gue lihat pertama kali apa yang gue lihat dari mukanya Kodondi pertama kali ya? Iya. Pasti Kang Sep tau kartunnya Master Q tau gak? Iya. Mirip banget. Gue siapa nih Cina nih? Gue liat nih kayak kartunnya Master Q. Gue sambil minum aja ya kan. Dia mirip kartunnya Master Q kan. Gue gak tahu. Akhirnya debat. Terus itu sempat terjadi namanya pertaruhan. Teman saya. Wah, gue tahu nih. Akhirnya gue selisih. Oh, ini debat agama nih bos. Gue bilang gitu kan. Ini kan sebelah kanan kan Kodondi Islam. Sebelah ini Kristen nih. 3 lawan 3. Iya, 3 lawan 3. Terus gue bilang begini, lu megang yang mana? Megang kanan lah. Ya udah gue kiri, gue bilang gitu mah. Pegang kiri berarti bagian Kristen. Kristen dong, Kristen kiri dong.
Cinta ini mah tembus, gue bilang. Tembus. Lu lihat aja nih, nggak lama nih gue bilang. Skodondi. Gue sampai minum aja Kang, minum. Ada kali minum udah 1,5 botol. Ya Allah. Iya serius. Minum. Akhirnya gue lihat. Kok yang pendeta ini kok marah-marah? Kok jadi Hendritan pendetanya ya? Bukan, Budi. Budi. kayaknya sih, pokoknya ada marah-marah deh Kang. Iya. Kacamata dia orangnya. Oh, ini Budi Asari. Ada Budi lagi, Asari. ada satu lagi. Iya. Kok nih orang jadi marah-marah? Saya lihatnya seperti itu ya Kang Asep ya. Akhirnya saya bilang begini, lah, gue langsung dari duduk Kang, gue langsung berdiri Kang. Melihat itu. Ngelihat dari kan gue duduk agak di sofa. Dari duduk di sofa gue langsung berdiri depan TV. Gue lihat ini siapa ini ya Kang ya. Gue lihat ini siapa ini ya. Terus gue bilang ini orang, gue pikir-pikir nih, gue sambil megang tuh botol tuh. Bir hitam gue inget banget. Itu kan gue doyan bir hitam ya dulu ya. Kalau dulu tuh gue doyan minum bir hitam tuh biar apa tuh? Biar nambah darah kalau orang bilang gitu. Darah hitam. Akhirnya gue megang tuh, sampai ke depan tuh gue minum gini Kang. Gue liat gini kan. Terus gue liat, ini siapa ini? Gue pikirin tuh Kang. Gue pikirin gue lagi. Gue dari mabuk tuh Kang, gue langsung bisa mikir loh. Bisa sempat sadar itu. Ih, langsung sadar, gue langsung mikir gue. Dari mabuk gue mikir Kang. Apa yang ditanya tuh apa? Pokoknya gue agak lupa inget ya, Kang ya. Cuman gue pada saat itu gue minum sambil gue mikir apa yang diomongin Kodonitan tentang Alkitab itu. Oh. Kan sesuai data. Iya. Kodonitan tuh kalau ngomong kan memang pada saat itu saya kan dia kan ngomong data dari Alkitab tersebut. Jadi terjemahan sebelumnya, Alkitab sebelumnya yang sebelum ada sedikit yang saya pikirkan Kang Asep. Saya pikirkan masuk, saya bilang, saya mabuk-mabuk nih, saya mikir lama tuh Kang. Habis itu udah selesai tuh, debatnya udah selesai nih Kang. Gue cari langsung video ini, orang siapa sih? Oh, baru nyari tahu di situ. Cari Donitan, enter. Muncul tuh satu channel. Gua saya saat itu saya langsung klik dong, masuk dong ke profil dia kan di YouTube kan. Saya lihat videonya. Lagi itu dia sedang debat di telepon. Kayak debat Zoom gitu lah, debat Zoom di biru-biru itu. Saya cuman saya dengerin ya. Kok semua yang debat sama nih orang nih kayak bawaannya kok emosi. Lawannya emosi seperti itu loh Kang Asep. Jadi saya menjadi kok bisa ya ini orang siapa ini kan. Ya kan akhirnya ya udahlah. Saya udah saya nonton udah sesi tutup nih udah kelas, saya matiin udah itu saya bilang teman saya udah kan pulang ya bilang tuh akhirnya tuh pada keesokan harinya kan saya pulang nih saya mau kerja seperti itu kan normal kerja kegiatan sehari-hari ya, cuman tuh dalam benak saya tuh saya ada kebayang-bayang nih orang siapa ya. Akhirnya gue nonton lagi videonya dia Kang Asep. Karena dia ngebahasnya itu tentang agama-agama gue sebelumnya gitu loh. Gue penasaran serius deh Kang. Gue jadi penasaran, gue lihat videonya dia lagi short. Lebih tepatnya kan gue kan kalau debatnya agak lama ya. Gue lebih ringkas nonton short-shortnya video-video lama dia. Akhirnya gue klik. Muncullah pendeta yang lucu banget gue lihat gitu. Siapa? Kalau Luga Tambuna. Oh iya. Gue di situ ngakak lu Kang. Maaf ya. Di situ gue ngakak loh. Di situ gue lucu. Gue lihat dia kok rata-rata. Jadi pikiran saya tuh jadi terbuka. Iya. Jadi pikiran saya terbuka. Jadi apa yang diomongkan sama pendeta-pendeta seperti itu tuh jadi ibaratnya tuh gue anggap seperti kok jadi lucu lo ketika lu ngomong gitu loh. Kan nggak sesuai data yang ibaratnya dia ngomong sesuai data. Kodoni kalau ngomong sesuai data. Kenapa datanya itu jadi diputer-puter sama dia, sama lawannya, sama itunya pendetanya. Itu akhirnya saya mengambil keputusan lucu-lucu dan lucu-lucu sampai saat ini. Sampai saat alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah pikiran saya terbuka. Jadi saya dapat mengambil secara logis gitu loh ya kan, bahwa ternyata agama Islam itu agama yang benar ya kan. Ketika itu saya udah nonton, ada seminggu nonton videonya. Murojaah tuh nonton terus tuh. Penasaran saya Kang. Saya nonton seminggu, nonton short klik dah. Udah itu. Habis seminggu udah itu saya bilang, udah gue pengen masuk Islam. Akhirnya nih, ya udah
Gue entah bagaimanapun caranya ya Kang Asep ya. Kan saya nanya teman saya bilang, nah lu pikir-pikir dulu lah entah bagaimana gitu ya Kang ya. Ya udah akhirnya saya cari tahu sendiri. Dengan niat saya yang benar-benar pengen gitu loh. Cuman saya nggak tahu caranya bagaimana. Ibaratnya anak ditinggal di tinggal di tanah yang luas itu gue nggak tahu harus kemana. Tapi akhirnya gue bertanya gitu loh kan. Gue bertanya kepada siapa Kang? Kepada nggak apa-apa disebut daerah-daerahnya. Di daerah Jelambar tepatnya. Di daerah Jelambar, gue lagi jalan-jalan seperti saat itu dan saya haus. Mampirlah ke tempat ST Solo, ST Manis Solo. Di situ saya tanya, kalau mau masuk Islam gimana sih Bang? Sambil minum tuh. Minum ST kan, bukan ST minum. Solo, minum ST Manis Solo. Dia sambil liatin saya, kayak nggak yakin aja gitu. Kaget kali. Kaget. Ya. Kamu masuk Islam? Iya. Sambil minum, mungkin emang wajah saya begini ya. Jadi dia anggapnya, oh ya udahlah, saya ambil minum. Iya Bang. Saya bilang iya Bang. Saya bilang gitu. Begini. Gitu. Ya kan abis itu Bang. Oh ya bisa. Tapi ada biayanya. Biaya? Iya. Tapi ada biayanya. Itu ngomong sama siapa? Sama saya. Enggak, orangnya siapa? ST Manis Solo itu yang jual ST Solo. Saya tanya dong. Emang berapa biayanya Bang? Oh tunggu ya, saya nggak tahu nih. Iya. Jadi kan dia jaga ST Manis Solo tuh sendiri. Iya. Saya lagi minum di situ Kang. Iya. Saya lagi minum di situ. Saya minum di situ, ya kan. Dia, kamu tungguin lapak saya dulu ya. Iya. Itu padahal iseng nanya ya. Itu saya cuma iseng nanya. Kamu tunggu ya. Kamu nunggu ya. Memang saya ada niatan juga Kang. Nggak cuma isengnya, saya ada niatan memang masuk Islam. Maksudnya iseng nanya tuh ke orang yang nanya. Maksudnya nanya iseng aja lah. Tapi belum tahu. Iya, random. Betul. Saya. Nah, akhirnya kamu tunggu sini ya. Dia masuk ke dalam tuh. Di Jelambar. Dalam. Saya nggak tahu di mananya. Udah itu sekitar 10 menit kah? Nunggu. Saya nunggu. Saya sambil minum aja, main handphone, minum. 10 menit kemudian dia balik. Oh, bisa nih masuk Islam. Iya. Oh iya, emang berapa Bang? Saya bilang gitu kan. Dengan saya polos dan saya nggak taunya gitu loh. Oh iya, biayanya 2,5 juta. 2,5 juta? 2,5 juta. Allahu Akbar. Waduh, saya pikir dalam hati saya nih Kang. Terus gimana perasaannya? Ya perasaan saya sih, saya nggak tahu nih Kang. Apa? Saya kan nggak tahu nih. Waduh, 2,5 juta ya? Saya pikiran saya gitu ya. 2,5 juta ya? Terus saya lihat itu, saya ambil handphone, saya cek M-Banking dulu dong Kang. Cek M-Banking dulu. Langsung transaksi? Langsung cek M-Banking dulu. Oh iya, cek saldo. Cek saldo dulu kan. Muat gak? Ya memang saya baru gajian waktu itu kan. Baru gajian. Terus 1 juta masuk Islam. Mana ya? Mana nih? Gue mikir-mikir tuh Kang. Sambil minum. Oh ya udah deh Bang. Saya bilang begitu. Deal. Oh ya udah. Saya sempat ngomong. Nggak kurang Bang. Saya sempat ngomong begitu. Iya. Saya ada nanya. Bang, harga segitu nggak kurang Bang. Saya bilang gitu kan. Ya kayak beli barang ya? Nggak kurang Bang. Kalau masuk Islam. Saya ngomong gitu. Enggak, sudah segitu. Dia begitu kan. Memang biayanya segitu. Tapi kapan Bang? Kalau emang saya bener ini. Oh bisa nanti malam. Kan sore. Saya ke siang gitu kan. Oh bisa nanti malam. Akhirnya saya bilang. Oh ya udah. Kalau gitu kan. Bayar. Langsung bayar itu. Sama dia? Langsung dia. Ya Allah. Cash. Saya narik ke ATM. Kok polos banget? Saya nggak tahu. Ya Allah. Saya nggak tahu. Akhirnya gue bilang, oh tamal masuk Islam nih. Saya telepon dong teman saya si Ramji. Ramji. Dan ada istri saya juga gitu. Pada saat itu kan belum ya, cuman sekedar pacaran si telepon gitu kan. Telepon, datang. Ya teman saya datang si Ramji ini. Ji, gue ada kejutan buat lu. Gitu kan. Oh kenapa? Lu datang ke alamatnya Sherlock. Itu saya sendiri aja nih. Kan kita ngomong malamnya ya. Kan saya pulang mandi, beres-beres. Pakaian berkerah lah. Berkerah seperti itu, rapi. Saya mampir. Bang di mana Bang? Ketemunya di ST Manis Solo itu. Akhirnya ketemu abang itu. Saya dituntun lah bawa naik motor kan masing-masing. Dia motor, saya motor. Ikutin di belakang. Buset Bang. Jalanannya Bang, muter-muter Bang, gue aja lupa kali masuk gang sono kiri, tembus sini, gue bisa kesasar kali Bang, sampai kalau misalnya disuruh ke sono lagi nggak tahu sih, benar-benar perkampungan banget kayak gitu labirin ya. Iya kayak labirin tuh, benar-benar saya juga bingung gitu, padat gitu kan. Akhirnya nyampe, waduh susah banget. Oh di sini nih, syahadatnya
Saya bilang akhirnya gue share ke teman saya dan jemput temennya saya juga ke depan lagi. Ya Ke Allah. depan lagi akhirnya dituntun ke dalamnya. Ini apaan sih? Ini nggak main sih. Gue mau syahadat Ji. Gue bilang gitu. Iya. Oh. Saya mau syahadat nih ke teman saya. Hmm. Akhirnya dia lihat begini. Syahadat. Kan di syahadat saya itu di tempat ruangan kontrakan gitu loh Kang. Bukan di masjid, Bukan. bukan di yayasan. Bukan. Allah. Di ruangan kontrakan seperti itu. Akhirnya dengan kontrakan ya rumah kos-kosan lah kayak bukan kosan ya di situ banyak tikusnya, Ya Allah. lampunya remang-remang ini masih mending Kang terang, Iya. lampunya kuning petromak gitu Kang, Allah. Bohlam ya. bohlam gitu warna kuning. Akhirnya ya udahlah saya pikir saya tanya ini resmi kan sebelumnya saya juga nanya Kang ini resmi kan pada resmi ada sertifikatnya Gitu. ngomong begitu Iya, terus. ya kan. Lalu kamu bawanya foto 2x3. Iya. Akhirnya saya bawa foto 2x3 Iya. ya cuman ngasih doang ke dia gitu kan. Akhirnya syahadat lah tuh. Ada ustadznya. Ustadznya saya malah nunggu Kang. Saya malah nunggu 30 menit baru datang tuh. Ustadznya? 25 menit lah. Ustadznya. Jadi saya nunggu di situ nih. Iya. Semua saya udah nunggu syahadat. Akhirnya datang lah tuh ketiga ustadz itu. 3 ustadznya. 3 ustadz. 3 ustadz itu datang, masuk ke dalam, dia lihat saya, oh ini mau syahadat ya? Iya kan? Iya, saya bilang. Iya, saya bilang, iya, saya mau syahadat. Saya bilang gitu. Habis itu dia bilang, oh ya udah. Dia begini. Akhirnya, pas mau syahadat, temannya kan udah pakai peci. Iya. Dikasih pecinya ke saya. Suruh pakai peci. Suruh pakai peci, Syahadat. Ya udah, saya pakai pecinya. Saya pakai peci. Kekecilan. Pecilan tuh agak kecil. Kecilan dia udah pakai aja lah. Bahkan peci saya pakai. Kecilan. Akhirnya syahadat. 2 kalimat syahadat ya. Belum selesai Kang. Terus apa lagi tuh? Ditambah azan dan dikomatin juga saya. Loh, aneh. Baru kali ini. Saya nggak tahu ya. Pokoknya saya ikutin diajanin, dikomatin aja. Udah saya langsung telinga saya. Terus saya dicium lagi pipi kiri kanan semua. Itu loh. Sama yang syahadatin saya. Ustadznya itu. Ya ustadznya itu ketika udah selesai ya. Udah syahadat plus azan plus qomat plus hadiah 2 kiss. Ini cium yang lain pipi kiri pipi kanan gitu kan. kalau kita kan pakai pipi. Nah, itu pakai dia kayak di pipi juga cuman agak nempel dikit. Aduh. gitu loh kan. Akhirnya ya udahlah. Saya tahu ya kan. Saya nggak tahu ya teman-teman. Ya, akhirnya udah selesai. Udah selesai, teman saya nih yang lebih lucu. Kan udah selesai syahadat nih ya. Teman saya kan memang Ramji ini memang keturunan Arab. Iya. Ya, akhirnya 3 ustadz ini ngeliat teman saya. Iya. Dia bilang, "Kamu Arab ya?" Kata teman saya. Enggak, saya keturunan. Emang kamu tinggal di mana dulunya? Tinggal di mana? Iya. Saya sekarang tinggal di Mabes. Dulu tempat saya di Krukut. Oh, di Krukut, di Masjid Al Mubarak. Teman saya memang kan di situ kan. Memang Masjid Al Mubarak itu memang banyak banget orang-orang Arab di situ gitu loh. Oh, gitu ya. Nggak lama kemudian langsung manggil dia. Oh, Habib. Iya, Habib gitu. Iya, oh, Habib. Teman saya nggak gimana juga. Kaget kali ya dia. Habib bilang, Habib. Akhirnya salaman tuh. Iya. Namanya siapa? Nama saya Ramji. Oh, dia bilang Habib Ramji, Habib. Iya. Tangannya tuh ketika mau langsung dicium. Iya. Cium. Habib banyak lu. Iya. Semua sekarang di sini ada saksi juga. Iya. Ya, banyak banget itu cium tangan teman saya. Cium tangan teman saya. Ya teman saya juga gimana ya? Teman saya juga ngasih juga lagi tangan. Iya. Ya mungkin dia juga bingung kali. Iya, teman saya bingung. Akhirnya dia ngasih juga ya, namanya ditarik ya kan. Iya. Dia mau lepas nggak bisa, ditarik udah cium semua udah. Satu semua gue bilang. Itu di dalam pikiran saya, loh kok yang syahadatun gue malah nyium tangan teman saya. Iya. Waduh, gue bilang, itu saya masih nggak tahu tuh Kang Asep ya. Tapi merasa ganjil ya? Ganjil dong. Karena gue pikir, apa nih teman gue nih beneran Habib atau bukan? Kan jadi ada tambahan seperti itu. Jadi saya jadi nggak tahu nih teman saya ini Habib atau bukan nih ya. Saya bilang gitu kan. Akhirnya saya ikut-ikutan emang nggak Habib teman saya. Ikutan cium nggak tadi tangannya? Enggak, saya nggak cium tangan. Ngapain cium tangan orang tiap hari temen saya? Ya kali ke bawah-bawah kan. Cuman saya nge-triggernya gara-gara mereka manggil teman saya Habib, jadi saya ikut-ikutan manggil Habib.
Jadi akhirnya dia ketawa-ketawa aja, dia ketawa. Iya, iya. Dia bilang, ntar pulang gue jelasin. Dia bilang seperti itu. Iya. Akhirnya udah selesai tuh, pulang. Udah selesai nih pulang. Memang di situ ada makanan lah. Iya. Di situ ada makanan sama aqua gelas, makanan nasi mayem 3 kotak, 4 kotak mah ada, 3 kotak lah ada. Gitu kan. Akhirnya udah lunas, udah 2,5 juta tuh. Ya Allah, dia lama yang tadi jaga tukang Yang jagoan es itu bayarannya dia yang udah rapin semua. Oh, kau satu saja di Wah, itu satu-satunya tuh nggak tau udah saya kasih berapa. Cuman mungkin udah di biaya semuanya itu 2,5 juta. Ya mungkin ya udahlah, saya pikir itu 2,5 juta syahadat ya. Ya satu. Nah, jadi ini lebih lucu lagi Kang Asep. Kan udah selesai nih, udah pada balik dong. Saksi keluar, tinggal saya sama teman saya, terus ketiga ustadz tuh keluar, ya kan, ya udah, tinggal saya sama teman saya dan, ya kan, abis itu nggak lama kemudian ustadznya balik lagi, lah, yang syahadatin, yang temennya syahadatin, temennya yang syahadatin, masuk lagi kan, ini kan ada pintu kan, dia balik lagi. Tahu gak apa Kang? Dia bilang, itu tuh peci saya ketinggalan. Ya peci udah dipakai sama saya kan? Saya balikin aja. Peci saya ketinggalan. Habis itu saya bilang, oh yaudah ini pecinya ini. Saya balikin ke dia. Gitu. Akhirnya saya pikir, oh udah saya. Udah pulang. Kita semua pulang. Tapi dia terus terang ya Kang Asep ya. Itu saya gak ngerasa masuk Islam loh. Karena ganjil tadi ya, janggal. Jadi, tapi selama saya pulang itu, saya ada nanya, Ji, ini emang lu Habib? Saya tanya ke teman saya, Ramzi, ini emang lu Habib? Enggak, gue bukan Habib, dia bilang gitu. Dia mas saya, apa? Pokoknya bukan keturunan Habib lah dia lah, gitu loh. Ya, keturunan Arab aja lah. Arab ya, dia bukan keturunan Habib, dia adalah keturunan Arab, iya, tapi bukan Habib gitu, seperti itu. Oh lu bukan Habib. Untung gue nggak cium tangan lu. Ya kan maksudnya. Untung gue nggak cium tangan lu gitu loh kan. Pada akhirnya ya udah tuh. Udah normal. Saya pikir ya udahlah namanya udah masuk Islam ya. Tapi katanya nanti sertifikatnya nggak langsung Kang. Oh nggak langsung. Nggak langsung. Mana ada langsung sampai sekarang juga kagak ada. Sampai sekarang orangnya udah nomornya udah ganti. Udah dinonaktifkan, udah nggak bisa dihubungin lagi, semua udah hilang dah. SS Solonya juga udah nggak ada. Udah nggak ada. Kan saya lewat. Saya lewat kan. Pada akhirnya ya udahlah. Saya pikir ya udahlah. Cuman ketika saya bekerja, saya menjalani hidup ya. Beberapa hari, 1 atau 2 hari, 3 hari kemudian, gue tuh kayak nggak ngerasa masuk Islam Kang. Nggak, kayak belum puas lah. Kayak ada kejanggalan gitu. Iya. Kok gue ya udah kayak ya udahlah, jalan biasa aja ini. Ya udahlah, yang penting gue udah Islam gitu gue pikir. Cuman kayak ngerasa gue tuh nggak masuk Islam gitu loh Kang. Saya tuh nggak masuk Islam, kayak ibaratnya ada kejanggalan yang di dalam diri saya gitu. Cuman ya udahlah, saya nggak mau ngomong seperti itu. Ya udahlah, saya udah lewatin aja lah, anggap aja saya udah masuk Islam seperti itu. Alhamdulillah ya. Mungkin dengan atas teman saya si Ramji ini ada ngasih tahu seperti dia bilang, Fit, lu ikut gue deh yuk. Kemana? Dia bilang gitu. Gue bilang ke Tanah Abang. Kemana? Ke Masjid Al-Bukhari di Tanah Abang. Itu masjid tempat apa? Gue bilang gitu dong. Oh, masjid, udah lu ikut aja ya kan. Terus saya nggak tahu tuh, ternyata di balik itu semua si Ramzi ini sudah mend-DM Instagramnya si Kowendi. Nah, saya nggak tahu itu kan di balik layar itu ternyata Ramzi ini sudah mend-DM di Instagramnya Kowendi. Dia bilang teman saya ini mau syahadat. Cuma saya nggak tahu nih syahadat ya kan. Akhirnya saya ya udahlah, saya pikir jam 6 kan, jam 6 sampai jam 7. Ya udahlah, nggak ada salahnya ikut tuh. Dia cuma mau ngasih lihat doang. Sekalian lu lihat syahadat yang benar di mana sih? Di sono banyak mualaf. Hah? Emang banyak mualaf? Iya, lu sambil lihatnya nggak apa-apa. Dia bilang gitu kan. Ya saya pikir nggak ada yang salahnya dong. Apa menjadi saya menjadi penasaran dong Kang Asep. Apa yang membedakan mualaf saya kemarin dengan para mualaf di situ, di Masjid Al-Bukhari itu yang MCIP ya kan, Kowendi. Nah, saya akhirnya berangkat kan sama saya juga kan, sama teman saya si Ramji udah berangkat sampai sono Kang. Saya lihat pengurus-pengurusnya
ada pengurusnya kan, pengurusnya kayak si Babe Fadlan, Bang Usman dan lain-lain, salaman sama si, oh ini Ramji ya, udah kenal kan itu. Terus kebetulan Ko Wendy sedang tidak ada di tempat dan diserahkan kepada Babe Fadlan Fauzi yang saat itu adalah yang jaga di Masjid Al Bukhari, ya kan, ketua pengurusnya lah di masjid tersebut lah. Akhirnya dia bilang gini, ini saya nyampe situ nih, saya lihat dong, ini syahadat mana? Ini syahadat mana? Atau bagaimana kan? Oh, mungkin nunggu kali. Terus saya pikir, oh ini yang mau syahadat ya? Lah, gue nengok teman saya itu Kang. Iya. Lah, ini syahadat. Oh ini teman saya, iya ini mau syahadat. Teman saya kan saya nggak tahu. Iya. Ya kamu syahadat. Waduh, gue bilang deg-degan tuh. Saya syahadat deg-degan, Kang Asep. Iya. Beda sama yang pertama ya. Bukan, nggak megang duit lagi gue. Disangkanya bayar lagi. Iya, gue sangka bayar. Ya gue nggak tahu ya Kang Asep, namanya baru ya Kang Asep ya. Gue bilang, wah gila nih, gue bilang Luji. Gue bilang gue udah nggak megang duit nih. Lo syahadat 5 kali syahadat berapa juta? 5 juta. Udah noteo gue nih, gue udah 2,5 juta nih ya kan. Iya. Syahadat lagi mau bayar berapa Kang? Ya kan. Cuman gue bilang, Ji, abis itu saya tarik tuh, pastiin dulu ke depan masjid. Ji, gue bilang, ini syahadat ulang nih. Berapa Ji? Gue bilang, gue sih gak megang duit lu Ji. Waduh, gue udah panik kan. Panik banget. Dia kan gak ngomong gimana-gimana juga kan. Udah lu masuk aja gak apa-apa. Gue bilang gitu kan. Akhirnya dia masuk. Gue deg-degan tuh. Deg-degan nih. Gue bilang, bayar gak nih? Akhirnya gue duduk lu syahadat ulang. Ya kan. Gak ada peminjaman peci. Gak ada pemberian peci. Peminjaman peci berarti gak ada. Syahadat 2 kalimat syahadat. Seperti biasa ya. Gak ada namanya adiazanin, nggak ada juga dikomatin, nggak ada cium-cium, nggak ada seperti itu ya. Cuman terakhirnya ada berpelukan, ada biasa normal sama pipi biasa itu ya. Cuman ketika gue syahadat nih, udah selesai syahadat nih kan, udah Kang Asep ya, saya mikir tuh, aduh bayar gak nih, deg-degan lu Kang Asep. Lu kayak ibaratnya ibaratnya lu udah makan di restoran tapi lu nggak ada duit buat bayar. Iya. Ya pilihan lu cuma doang kalau nggak nyuci piring. Kasih KTP. Udah deg-degan nih buat waduh ini bayar gak nih ya. Gue udah nggak megang duit nih Kang Asep nih, deg-degan tuh. Ada kali gue pucat keringat dingin gue. Cuman gara-gara syahadat tuh. Serius itu. Pucat gue keringat dingin. Abis itu saya bilang gini. Akhirnya kan saya tungguin aja diem nih. Dia diem kan. Nggak lama kemudian nih datang dari belakang kan pengurusnya bawa bingkisan Kak. Bingkisan. Wah, dalam hati ini apaan sih sebenarnya? Bukan punya saya ini Mas. Saya pikir punya orang lain kali. Gue bilang, gue dalam hati saya ini nggak bayar aja nih udah alhamdulillah. Gue bilang begitu Kang. Ini nggak bayar aja udah alhamdulillah nih. Gue bilang gue udah nggak ada duit. Akhirnya ini kita ada sedikit bingkisan ini dari MCIP Masjid Al Bukhari diserahkan oleh Babe Fadlan ke saya kan. Bingung. Terima nih. Akhirnya saya terima. Bayar gak nih? Bayar. Jangan lebih mahal karena ada bingkisannya. 3 juta nih, 4 juta, 5 juta ada bingkisannya nih. Gue latih gue nih. Saya nggak tahu Kang. Ya kan akhirnya gue terima. Saya terima. Ya kan. Itu terima aja tangannya udah gemeter nih. Dibayar kan? Gue udah gak megang duit. Udah habis gitu. Gara-gara sana kan. Waduh gak megang duit ya. Dekan nih kan. Habis itu Kang. Ngobrol bentar dong. Saya kan nungguin waktu juga kan. Nungguin waktu udah selesai nih ngobrol nih. Aduh gimana nih? Itu deg-degan loh Kang Asep. Dari awal syahadat tuh sampai akhir tuh deg-degan. Deg-degan udah kocak sih udah. Deg-degan nih. Ini bayar gak nih? Gue masih ada pikiran nih bayar gak nih? Akhirnya oh yaudah ya terima kasih ya. Oh ya makasih ya. Ntar dia sempat ngomong. Di situ setiap hari Minggu ada kajian, pembelajaran buat para mualaf pembinaan lah. Jadi ada belajar ikro, belajar di situ setiap hari Minggu ada kajian-kajiannya juga. Jadi sebenarnya di MCP itu bagus. Jadi dia tidak meninggalkan para mualaf lah gitu loh. Jadi dia di situ dibantu. Jadi nggak ditinggalkan gitu loh kan. Ya kan kalau sebelumnya kan hilang tanpa jejak. Peci diambil lagi peci. Cuman dia
Cuma dia ada ngomong kalau bisa nyari guru yang bener. Dia ngomong, dia cuma saran gitu. Dalam hati saya, gue juga bisa ngomong begitu ya. Ya Kang Asep ya. Akhirnya tapi di NCIP dia sebelum saya pulang ya, dia udah ngomong seperti itu. Kalau mau datang bisa, ada acara ini. Oh ya udah, saya terima. Udah tuh saya bingkisannya bayar gak bayar. Akhirnya pulang ternyata gratis Kang Asep. Baru plong. Alhamdulillah. Gue plong banget lu gue. udah gratis. Dapat pulang bingkisan. Bingkisannya itu ada buku Iqra, buku panduan wudu, wudu ya. Tuntunan lah ya. Tuntunan wudu, terus ada tuntunan sholat. orang meninggal ada juga di situ. Terus buku Iqra, terus apa lagi ya? Sama Al-Qur'an, sajadah, sama baju koko, udah sama baju koko. Dan akhirnya saya pulang nih, semua gratis loh. Alhamdulillah tuh baru bisa tidur gue. Kalau gue selama gue syahadat dari awal sampai akhir nih Kang, deg-degan. Ya Allah. Lu kayak ibaratnya makan di restoran, udah makan banyak tapi lu nggak bisa bayar kan? Iya, karena maklumatnya tadi di awal tadi. Iya, jadi udah ketika gratis, waduh deg-degan lu Kang ini benar-benar. Tapi sempat cerita nggak sama si Ramzi kalau bayar tuh 2,5 juta? Dia kan tahu. Oh tahu pas ngasihnya tuh? Iya kan enggak, saya udah ngasih dulu. Karena tujuan saya itu ingin memberikan kejutan kepada Ramzi ini. Karena kalau saya cerita dari awal siapa yang mana Islam, dia kan suruh saya pikir-pikir dulu. Ya, cuman saya pikir udah buat kejutan lah ke sahabat saya, ke teman saya gitu loh ya kan. Ternyata ya udahlah, akhirnya gimana? Ternyata dia juga bilang, dia juga kaget kalau saya itu harus bayar. Tapi pas ngomongnya pas sudah dibayar kan? Pas udah dibayar, iya. Jadi kan saya harusnya saya ngasih kejutan ke teman saya, malah saya jadi terkejut. Saya jadi terkejut Kang Asep. Jadi ya udah akhirnya udah selesai nih, udah plong dan saya dikasih memang saya berawal dari nama itu, nama saya pun diberikan oleh teman saya Ramzi ini, diberikan nama Islam, itu adalah Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Dan Muhammad Al-Fatih ketika itu benar-benar saya sudah merasakan ketenangan di dalam Islam. Cuman kan ketika saya kan harus kita sebagai umat muslim itu memang saya harus belajar sholat. Betul. Pertama-tama itu adalah surat-surat yang mudah dulu. Saya tulis dulu di kertas, pakai bahasa Indonesia biasa lah gitu kan. Misal KUL gitu kan, biar hafalin gitu, hafalin itu. Jadi untuk awal-awal saya lihat di handphone itu sambil sholat kan gitu loh, lihat sholat di handphone gitu loh kan. Terus mempelajari yang namanya ruku, duduk di antara dua sujud atau sujud itu kan agak harus dipelajari ya gitu loh Kang, gitu loh. Sunat alhamdulillah, kalau sunat sih memang sudah dari dulu pas saya sekolah. Oh, dari kecil ya? Iya, jadi kalau misalkan adik saya bokap sama saya itu memang sudah sunat. Kesehatan ya? Untuk kesehatan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi emang agak sedikit unik sih masuk Islam. Agak parno ya awalnya. Parno itu sih, benar-benar tegang loh kan. Tapi alhamdulillah mungkin ya, hidayah kan milik Allah ya. Kang Asep ya. Allah memberikan hidayah kepada saya dengan cara yang unik. Mungkin seperti itu ya. Jadi ya bisa dikenang terus. Jadi emang saya bilang masuk Islam ya memang saya kan orangnya memang lucu, suka ngelucu ya ke teman-teman juga. Ya udahlah, kalau saya kan ibaratnya saya kalau entah saya orangnya kan nggak suka masukin ke dalam hati Kang. Kan saya orangnya ya udahlah gitu loh ya kan. Jadi nggak mau masukin ke dalam hati, dan saya juga orangnya emang suka ngelucu juga. Jadi ya mungkin dengan itu Allah memberikan saya hidayah melalui hal-hal yang lucu-lucu termasuk ini. Tapi jujur ya, tegang. Masuk Islam. Jadi teman-teman, jadi saya agak tegang gitu loh, Tapi alhamdulillah di balik ketegangan itu ada ketenangan. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Jadi sahabat ngaji cerdas juga perlu diketahui ya bahwa masuk Islam itu gratis. Ya, jadi ternyata tuh masuk Islam itu gratis Kang Asep. Saya baru tahu itu. Jadi tapi ya Kang Asep ya, banyak banget oknum-oknum yang memanfaatkan seperti ini gitu loh. Nah, jadi, oknum ini yang harus diberi pelajaran sih benar Kang Asep ya. Jadi banyak banget orang yang nggak tahu. Jadi untuk para mualaf ya sebenarnya ya. Jadi saya selalu ngomong di TikTok saya sebenarnya. Ternyata apa nama TikToknya? TikTok saya itu adalah mualaf_whynot. Oke, nanti ditampilkan ya, nanti di follow ya. Mualaf_whynot. Jadi saya tuh mengatakan, kenapa lu
kenapa enggak lu buat mualaf gitu loh. Iya, Kenapa iya, mesti takut gitu kan? Iya, Why not kenapa tidak Iya, gitu iya. loh kan. Jadi lu nggak usah pikir kalau mau jadi mualaf itu lu bayar. Enggak, ternyata Iya. mualaf itu ternyata gratis. Bahkan dapat zakat loh. Nah, Ya maksudnya iya. bukan Bener. masalah dia orang kaya atau apa, memang benar. ada syariatnya, memang Iya, dia mualaf dapat itu dikasih kasih iya, zakat. iya. Ya saya juga waktu itu kan sempat ke Kodondi Iya, ya. iya, Itu iya. saya juga tahu. Saya juga sebenarnya nggak ada kepikiran loh Kang Asep. Iya, iya, iya. Bukan buat saya masuk saya juga nggak tahu. Itu Iya. saya dikasih tahu sama Kodondi itu kalau mualaf itu adalah salah satu dari 8 asnaf. Betul. Ya kan? Itu gue baru tahu di podcastnya Kodondi. Gue nggak tau. Gue juga nggak ngarep juga bagaimana Iya, ya kan. iya. Toh seorang mualaf itu dapat duit gitu loh. Iya, Toh gue bilang ya udahlah, gue pikir gitu Iya. ya, nggak dapat zakat seperti itu untuk para mualaf gitu. Karena saya baru tahu Iya. itu loh kan. Oh ya udah, saya mah kalau diberi alhamdulillah, nggak dikasih ya yang saya masih bisa dapat rezeki dari Allah dari Iya, pihak iya. yang lain gitu. Cuman saya nggak, saya terus terang saya masuk Islam menjadi mualaf ini tidak ada namanya tidak ada namanya apa namanya buat kepikiran untuk hal seperti itu gitu loh. Iya. Taman. Nah, terus terang ya saya tuh nggak terlalu mengharapkan bagaimana ya kalau misalnya emang saya pada saat itu memang sampai saat ini pun saya nggak ada niatan buat kan saya di Mualaf Center Indonesia MCIP itu saya dapat sertifikat nih. Iya, alhamdulillah akhirnya keluar kan. Akhirnya langsung dibikin sertifikat di situ. Dan cuman kan saya titipin. Saya pada saat itu juga untuk menjaga. Sebenarnya saya ngambil bisa sekarang pun, cuman saya tetap ya udah titipin aja gitu loh. Titipin saya sertifikat saya ada kopiannya. Iya. Untuk bikin KTP. Ya, buat administrasi lah. Administrasi. Cuman saya nggak ada niatan buat untuk ngamen. Iya, seperti yang lain lah. Memanfaatkan lah. Memanfaatkan. Jadi dari satu masjid ke masjid ternyata ini bahaya juga sih kalau jadi sertifikat tersebut saya baru tahu ya itu bisa dijadiin bisnis yang buruk seperti Iya, saya iya. kalau menurut saya. Jadi dia dengan sertifikat tersebut yang saya tahu nih ternyata dari teman-teman atau dari MCIP, jadi dia ngamen dari satu masjid ke masjid lain yang Itu udah banyak kejadian. dari satu masjid ke masjid lain. Aduh saya mualaf nih. Aduh saya tolong bantulah gini. Jadi setiap masjid ngasih 1 juta, 10 masjid 10 juta udah. Ntar besok masjid sono lagi keliling gitu. Jadi Ya itu yang membuat citra buruk mualaf. jadi itu yang membuat citra buruk mualaf gitu loh, seperti itu. Jadi gimana ya? Ini terus terang ya Kang Asep ya. Saya juga nggak ada niatan buat seperti itu gitu loh. Karena saya memang dari dulu tuh agak kalau buat minta-minta sama orang tuh kayaknya gue agak bukan maaf banget ya, bukan passion saya. Bukan tipenya banget ya. Bukan karena ternyata nih Kang Asep ya, ini kalau koreksi banget kalau saya salah nih. Ternyata kalau minta-minta itu kerjaan minta-minta ya itu salah satu pekerjaan yang paling hina di mata Yang Allah. paling hina. Bener ya Kang Asep ya. Jadi gue tuh dari dulu tuh nggak pernah mau minta-minta. Jadi ya lu kasih gue alhamdulillah, yang nggak kasih ya mau gimana ya nggak apa-apa gitu loh. Karena kalau saya begitu Kang Asep gitu loh. Jadi saya ngambil prinsip seperti itu gitu loh. Memang alhamdulillah saya dari dulu pun kayak saya mau makan sama teman saya ini ya. Udah lebih baik saya yang bayar deh daripada lu bayarin gua. Saya gitu loh Kang Asep gitu loh ya kan. Soalnya saya nggak mau namanya ada niatan bukan gengsi ya enggak ya. Bukan ada niatan buat minta-minta seperti itu loh Kang Asep gitu loh. Jadi akhirnya sertifikat saya titipkan ke MCIP sampai detik ini. Sebenarnya saya ngambil mah boleh, cuma sih titip aja deh, takutnya hilang, takutnya nanti kan rumah kan berantakan tahun ini kalau slip sana slip sini hilang kan sayang. Saya minta kopiannya, saya titip ke MCIP di Masjid Al Bukhari MCIP Tanah Abang. Gitu. Alhamdulillah ya. Tadi rahangnya hampir sakit juga nih, nahan ketawa. Jadi buat para mualaf ya Kang Asep ya, buat para mualaf janganlah melakukan hal seperti itu ya Kang Asep ya. Nggak gimana ya, berbuat kalau minta-minta gitu gimana? Jadi lu masuk Islamnya itu jadi kayak nggak tulus dari dalam hati gitu loh. Jadi punya niat lain. Jadi lu kayak ada maksud tujuan yang lain gitu loh. Gitu loh Kang. Ya, alhamdulillah. Kok
Kan ceritanya sudah syahadat nih, udah masuk Islam, menjalankan beberapa syariat Islam. Apa perbedaannya sebelum masuk Islam dan sudah masuk Islam? Ini yang menjadi perbedaan utama saya ketika saya sudah sebelum saya masuk Islam dan sesudah masuk Islam. Kalau sebelum saya masuk Islam itu pertama emosi udah pasti, emosi, terus gerasak gerusuk udah pasti, nggak ada gue orangnya nggak sabaran gitu loh. Jadi ibaratnya tuh langsung nabrak aja dah gue nggak dipikirkan dahulu. Yang paling ini sih berasa sih emosi sih. Bisa dikontrol sekarang. Ya, sekarang alhamdulillah kalau udah masuk Islam nih, jadi yang didapat ketenangan, kesabaran, emosi lebih dikontrol, segala sesuatu apapun yang dipikirkan lebih dahulu gitu loh kan. Jadi lebih sabar aja sih. Nggak mabok lagi ya? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah, entah kenapa ya Kang Sep ya. Entah kenapa ya, dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya ya. Mungkin saya dulu memang background saya nih, sebelum saya lompat dulu ya Kang Sep, mundur dulu ya. Background saya adalah seorang digital marketing sosial media di dunia malam, klub-klub malam seperti itu. Jadi maaf kata nih Kang, kalau misalkan saya di situ tuh namanya minuman, namanya makanan sehari-hari lah, namanya lihat yang kayak begitulah di satu bagaimana tuh udah biasa tiap hari gitu ya. Dan minum tuh udah merasa buat alhamdulillah ya saat ini ya saya nggak ada niatan buat kembali ke tempat seperti itu. Minuman pun saya udah setetes pun saya nggak minum. Masya Allah. Saya kerja kan di Kulisipet ini, ya kan di daerah Lokasari ya. Lokasari Mangga Besar 9 nomor 28. Di belakang saya distributor minuman, Kang. Di sini ada 3 distributor minuman. Alhamdulillah saya nggak pernah maut. Dan saya nggak tahu kenapa itu. Karena niat saya di sini ya udah kerja buat anak istri, kerja yang halal, yang penting barokah. Ya, alhamdulillah. Allah jaga antum. Pasti. Jadi kalau misalkan buat kembali ke situ lagi nggak ada niatan. Jadi kayak enggak lah ngapain gitu loh. Alhamdulillah. Selain perbedaan tadi setelah masuk Islam, ada nggak syariat Islam yang Ko David lakukan tuh kayaknya sulit banget? Ada. Apa tuh? Pertama-tama tuh kita harus sholat pembiasaan diri sholat, terutama sholat Jumat, ya kan? Sholat Jumat dong, Jumatan dong pasti dong. Kita udah masuk Islam kita harus Jumatan, ya kan? Nah di situ tuh jujur terus terang ya, ketika saya mau Jumatan itu kayak ada rasa gap, pasti ada, nggak mungkin masih berarti sedikit. Kita nggak boleh bilang nggak ada, hilang sepenuhnya nggak ada. Tapi ketika gue udah masuk Islam, mungkin orang ngelihatnya orang sipit kok masuk masjid Islam gitu. Mungkin ada pikiran seperti itu. Pasti ada Kang, pasti ada. Kayak Ko Dondi pun seperti itu pertama kali masuk ada, atau Ko Wendy atau siapapun mualaf itu pasti ada rasa seperti itu. Cuman kita gimana nanggepinnya nih? Kita selesainya gimana? Ya udahlah, pede aja gitu kan. Toh kita ada Allah Subhanahu wa taala, ngapain takut sih gitu kan, ya kan? Pede aja, maju aja kita seperti itu Kang. Akhirnya itu aja sih. Belajar sujud enggak aman. Belajar duduk di antara 2 sujud gitu ya kan. Ruku itu mesti dipelajarin dulu kan, masih narik dulu kan. Belum biasa. Tapi alhamdulillah sekarang lama-lama biasa, lama-lama jadi terbiasa gitu loh. Iya, insya Allah. Karena kan kalau ada terlalu sulit untuk kita gitu ya, atau menjalankannya, insya Allah ada rukso ya. Kalau dalam Islam tuh ada keringanan gitu ya. Tenang aja, ada pengecualian kok. Orang sakit memang wajib sholat, tapi kalau dia nggak bisa berdiri, dia sambil tiduran bisa. Oh bisa. Dipermudah lah. Dipermudah, nggak bisa sambil duduk, kedip mata juga boleh. Artinya ada kemudahan ya. Ada pengecualian. Niat kita ada. Iya, dan syariatnya harus jalan gitu ya. Gitu. Masya Allah ya. Insya Allah. Terus gimana mempelajari agama Islam sekarang? Maksudnya mempelajari Islam itu dengan cara apa? Ko David sekarang kan kegiatannya malam nih, cari nafkah malam, kemudian belajar ngajinya kapan, sama siapa, terus teknisnya seperti apa? Jadi alhamdulillah ya. Sebenarnya
dari pihak MCIP pun ada. Iya. Itu ada, kita di sana tuh sudah disediakan fasilitas untuk belajar, namanya belajar Iqra, untuk mendengar kajian-kajian ya kan. Jadi kita bisa belajar Al-Qur'an seperti itu. Cuman kan saya sudah alhamdulillah, ini lebih alhamdulillah lagi ya kan. Alhamdulillah lagi Kodondi mengirimkan guru ngaji melalui kursus pintar Alhamdulillah. ke rumah. Jadi Kodondi mengirimkan guru ngaji Langsung ke rumah. Jadi seminggu 2 kali, Sabtu dan Minggu. Alhamdulillah. Satu sesi 2 jam. Hmm. Nah, kemudian dia kirim ke rumah. Alhamdulillah ya. Yang guru ngajinya itu adalah seorang lelaki. Akhirnya ya saya bisa belajar ngaji dengan dia dan sudah jalan sampai sekarang sih. Alhamdulillah. Lumayan ya pelan-pelan lah kan. Iya, Saya kan iya. dengan kesibukan seperti ini, niat saya tetap ada, ya pelan-pelan dijalanin. Ya mungkin kan saya kan juga harus jaga anak juga dan lain-lain atau bagaimana kan, apalagi saya sama istri saya, alhamdulillah anak udah 2 ya. Alhamdulillah. Jadi saya harus bagi waktu di mana kerja, di mana untuk keluarga, di mana sambil belajar menuntut ilmu, Iya, untuk mengenal Islam, lebih mengenal kemurnian Islam gitu loh. Tapi ya Masya Allah, dengan kesibukan, dengan segala macam agenda ya, Ko David masih menyempatkan untuk belajar, itu luar biasa. Ya alhamdulillah ya, semua juga atas izin Allah SWT. Alhamdulillah. Ya, jadi kita juga sebagai manusia tuh harus yakin. Yakin sama siapa? Sama pencipta kita sendiri, yaitu Allah SWT. Masya Allah. Ya kan? Jadi kalau kita yakin dan percaya, apapun yang kita kerjakan itu udah pasti atas izin Allah SWT. Masya Allah. Jadi udah, kita mau apa nih? Mau jualan sampai malam nih? Kalau Allah mengendaki ada pembeli, pasti ada pembeli. Iya. Gitu. Jadi gimana? Jadi misalnya, malam ada setan. Setan lu takutin. Allah SWT yang lu takutin. Masya Allah. Ko David yang dulunya mabok ngomong kayak gini, luar biasa. Masya Allah. Jadi ngapain mesti takut gitu loh. Jadi saya yakin aja. Yang penting yakin, yang penting kita ikhtiar ya pasti ya kan. Ya udah serahin semua sama Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Syariat Islam mana yang paling dicintai oleh Ko David? Surat. Bukan syariat tuh, maksudnya ajaran Islam apa yang paling dicintai? Ajaran Islam itu adalah dia yang saya suka banget ya. Islam itu mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan kepada semua orang. Yeah. Baik yang muslim maupun yang belum muslim. Kita harus bersikap baik sama mereka, kita harus menghormati mereka. Ya, kita sebutnya teman-teman kita yang belum muslim ya. Jadi kita harus tetap menghormati mereka dan tetap terbaik sama mereka gitu loh kan. Seperti Rasulullah dulu kan, seperti dia tetap menghargai, tetap berdagang kepada orang kafir juga ada kan, kerjasama bisnis seperti itu kan. Ya kita harus ikutin seperti itu. Jadi kita nggak boleh misalkan, kita lihat orang bukan belum muslim gitu, orang belum muslim kita harus jauhin, nggak seperti itu. Ya kan, mungkin hidayah bisa dititipkan melalui kita, sehingga kita bisa, alhamdulillah dia bisa kembali ke fitrahnya. Alhamdulillah kita bisa dapat pahala jariah. Iya, Masya Allah. Cuan lagi, cuan di dunia, cuan di akhirat. Masya Allah. Orang Cina prinsipnya cuan mulu ya. Masya Allah. Luar biasa kok, Masya Allah. Sekarang pesan dan harapan nih kok. Jadi sebenarnya nih ya, pesan-pesan dan harapan ya. Jadi Jadi buat teman-teman saya nih ya, buat para mualaf ya terutama ya. Buat para mualaf, kalian tetap istiqomah. Intinya paling penting. Intinya serahkan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Kalian tetap berikhtiar. Jangan malas-malesan, itu aja sih. Terus abis itu, yang pasti bagi yang ingin mualaf itu semua gratis, nggak ada bayaran ya. Banyak banget ya seperti melalui dari Geraha Mualaf atau Ngaji Cerdas atau MCIP, semua tuh kita sekarang yang saya tahu, yang saya pelajari ya, memang semua sudah diberikan lembaga-lembaga ya seperti itu, dan gratis ternyata gitu loh kan. Jadi kalian juga tidak akan ditinggal. Jadi kalian akan dibina dari segi pembelajaran, dari isi kajian-kajian atau bagaimana kalian bisa mendapat ilmunya gitu. Jadi kalian nggak perlu takut gitu. Kalian yang penting jalanin dengan baik dan dengan istiqomah gitu loh kan. Yang pasti nih, ini pesan paling penting buat para mualaf nih ya. Buat para mualaf nih,
jangan memanfaatkan situasi yang ibaratnya buat keuntungan pribadi. Ya. Ya. Nih, terus terang nih ya. Memang lu ngomong gampang, gua kerja susah. Nih, gua kasih tau caranya. Gua dulu nih Kang Asep ya. Gua dulu kerja nih. Gua sebelum saya ada usaha kue seperti ini, gua dipecat gara-gara gua masuk Islam atau bagaimana? Iya, Dipecat gara-gara masuk Islam. iya kan karena kan di dalam komunitas seperti itu kan gua kerja waktu itu di PIK. Iya. Kerja di dunia malam. Ketika gua di situ makanya saya bilang Kang Asep ada gap antara orang kita Chinese sebutnya Chinese ya dengan orang pribumi seperti itu ya. Jadi ketika orang Chinese masuk Islam kan di situ kan mayoritas kan Chinese di Iya, situ, iya, iya. ya kan. Nah akhirnya saya udah tidak ada rasa kenyamanan. Alhamdulillah bukan dipecat ya. Alhamdulillah saya bisa dibilang merisenkan diri, Iya, ambil mengundurkan keputusan. diri lah dengan melalui ada surat pengunduran diri gitu loh. Jadi kan saya masuk baik-baik, kita harus ada etika. Kita masuk baik-baik, kita keluar juga harus baik-baik melalui surat pengunduran diri tersebut. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi kalau kamu meninggalkan sesuatu hal yang buruk gitu ya, alhamdulillah ya. Akan datang yang baik. Akan datang baik. Ya kayak gini, alhamdulillah ya. Saya sama istri saya jalan keliling, kita niat saya ya Allah, tolong saya ya Allah, bagaimanapun caranya terserah Engkau ya Allah. Berikan aku pekerjaan yang baik dan halal, entah bagaimanapun caranya. Alhamdulillah, saya keliling 2 minggu dapat lapak di daerah sini. Gitu loh kan. Nah, bagi kalian, kan kamu sudah ada modal ya memang. Sebelum kerja kan memang udah ada gaji dan modal sebelumnya. Dari kumpul-kumpulin. Kalau saya kan gitu kan. Misalnya kalau saya orang Chinese kan ada uang makan lah. Kita makannya sekian, kita kumpulin gitu kan. Memang. Terus gue bagi para mualaf yang baru diusir yang cuma modal handphone doang gitu kan. Yang baru diusir, yang baru modal handphone doang. Terus abis itu gue harus gimana kan gue gak ada duit. Nah solusinya gampang kan. Lu bisa lihat di OLX tuh banyak banget lowongan kerja. Dulu nih ya buat teman-teman ya. Semua tuh kalau mau nyari lowongan kerja gampang. Itu gue carinya di antara di OLX atau nggak di Jobstreet. Nah di situ jadi dulu orang tinggal ngirim CV aja, data diri Anda gitu loh kan, pengalaman Anda apa, data CV. Kalau misalnya ada paklaring kan, alhamdulillah kalau saya kan kerja di hotel-hotel kan ada paklaringnya ya kalau saya ya kan. Kalau saya juga sempat ngelamar juga saya sempat. Cuman kalau saya kan lebih mementingkan salary saya. Salary saya berapa gini, kalau cocok ya saya ambil, nggak cocok ya saya tinggalin. Tapi alhamdulillah ya, mungkin untuk batu loncatan pertama kali. Kan kalau misalkan di zaman dulu kan memang Rasulullah bicara kalau misalkan dagangnya itu dari 10 pintu rezeki, ya kan. Nah, tapi kan mereka belum ada modal. Jadi kita bisa kerja dulu, ikhtiar dulu melalui mana? Dari handphone itu kalian bisa lihat di OLX. Cari aja lowongan kerja, download OLX atau download cari di Jobstreet gitu loh kan. Gitu loh kan mudah Kang Asep. Jadi gimana niat kita aja sih. Ya intinya gitu loh. Kerja dulu kalau mau usaha, ngumpulin modal. Kerja dulu lah kan, mencari modal pelan-pelan gitu loh. Jangan kan. suruh usaha nggak ada modal. Udah minta duit. sono sini. Lu kerja dulu. Entah di dalam kerjaan tersebut lu bisa ketemu orang-orang pasti. Nah, di dalam orang-orang itu lu harus bisa nyari ini dong, nyari ilmu di situ kan. Temen lu lihat nih, misal contohnya Kang Asep, kayak saya waktu kerja ya, Kang Asep di sono, gue liat teman-teman gue nih, doyannya apa nih, ya kan? Dia lagi mau beli ini yang lagi viral-viral, contohnya kita ngomong kasarnya, dulu mau beli power bank, contohnya gitu ya. Lu mau beli power bank, gue ada nih, kan lumayan, cuan lagi. Gimana lu niat lu aja gitu soal loh. mindset sebenarnya. Soal Jadi mindset aja, ketika gitu. dia merasa mualaf, wah gue harus banyak yang membantu gitu ya. Banyak banget. Jadi lu buang prinsip seperti itu, nanti akan datang orang-orang yang bakal naikin lu secara tidak terduga seperti itu kan. Jadi kita tuh sebenarnya ujian buat para mualaf ya. Itu Kang Asep. Jadi kalau lu udah bisa buang hal-hal lu mengharapkan sesuatu dari orang, ya kita kan saya bilang dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya udah terima aja. Mungkin itu merupakan suatu jembatan yang Allah sudah jembatani, kalian bisa kenal dengan melalui ya bisa jadi yang lain yang lebih baik lagi atau bagaimana dari channel misalnya, dari channel temen nih, dari lingkungan temen nih, ada Kang tahu apa nih satu sama lain kan kita nggak tahu gitu loh Kang, kan rezeki nggak apa-apa melulu soal uang gitu loh kan Kang Asep kan. Bisa aja kamu masuk mualaf, jadi sakit, jadi sembuh, sehat kan itu rezeki juga. Alhamdulillah. Nggak harus apa-apa soal uang. Banyak saudara
banyak saudara, banyak teman, Rezeki. banyak itu udah rezeki juga. Iya. Ya kan, yang diajarin kita ya, kayak misalnya kita masuk mualaf. Jadi orang-orang buat para mualaf-mualaf tuh ya, yang ibaratnya sebenarnya banyak banget ya Kang Asep ya. Banyak. Banyak banget yang ibaratnya hanya memanfaatkan situasi gua itu jadi mualaf, jadi ibaratnya minjem duit sana, minjem duit sini ya kita kalau sekali dua kali ya masih oke lah itu kan. Masa lu gak ada usaha sih gitu loh ya kan? Usaha dong kan. Kita sudah kembali lagi ke tadi nih. Minta-minta adalah pekerjaan yang paling hina di mata Allah. Iya. Lu kalau sering-sering minta-minta nih, Allah bukan yang ngebantu lu. Logikanya di situ kan Kang Asep. Iya. Itu udah namanya udah pekerjaan yang paling hina loh di mata Allah loh. Berarti pekerjaan yang paling hina itu berarti pekerjaan udah nggak bagus. Iya. Benar kan Kang Asep? Iya. Itu loh. Jadi ya udahlah, hilangkan hal-hal seperti itu. Ayo bangun para mualaf-mualaf, kita menjadi lebih baik. Buktikan ketika kamu jadi mualaf bisa lebih baik dari agama kamu yang sebelumnya. Gitu loh. Masya Allah. Bukan seakan akan lu jadi mualaf jadi lu lebih hancur, orang jadi tambah ngeledek. Iya. Jadi ketika nih kisah nyata nih Kang Asep. Waktu itu kan saya masih kerja nih Kang Asep ya. Kerja ketika saya mualaf berarti saya dagang dong. Ini cuman cerita Ya, gurauan selingan. aja ya teman-teman ya. Dia bilang gini, dia ngomong, lu ngapain sih Pit? Kerja jualan kue gini-gini, mendingan lu di sini. Kan dulu kan saya kepala head digital marketing di klub malam. Dia kan bawaannya saya, dia naik dong ke atas dong. Jadi kan saya keluar kan dia naik ke atas, akhirnya naik. Lu ngapain sih? Coba lu masih di sini, lu jadi head lu. Memang gaji udah menggiurkan 2 digit pasti ada, 2 digit gaji ditambah belum lagi dari tips-tips ya. Tips-tips orang misalkan kalau di dunia malam tuh, lu minum nih. Taruh duit misalkan, pokoknya sehari tuh nggak mati lah. GoPay 300 kalau buat tip-tip doang ya. Cuman kan, ya udah nggak apa-apa. Lu ngapain jualan kue gitu? Ya udah nggak apa-apa. Nih gue ini cuma iseng aja ya, nggak apa-apa. Terus kan dia merasa bangga kalau dia dia kerja sama orang gitu kan. Gue bilang gini, ya udah nggak apa-apa. Lu kan jadi masih tetap karyawan. Sekarang gue ada bosnya, cuak. Ketika Kang Selin. Jadi gue ngeledekin dia. Jadi ini cuma gurauan aja gitu loh kan, ya kan. Lu gaji lu setinggi apapun lu tetap karyawan. Dan lu nggak bisa mau suka-suka lu gitu loh. Walaupun gue begini mau kerja dari sore sampai malam, siapa yang mau ngatur kan? Paling yang ngatur saya cuma Allah sama istri. Sama orang tua. Ya kan? Yang ngatur dia kan, bener kan? Ya kalau lu kerja sama orang, belum lagi bos lu. Sebenarnya ada 10 koreksi lagi ya Kang Asep kalau salah ya. Kan dagangan sebenarnya dari 10 pintu rezeki. Ya kerja nggak ada deh kayaknya. Ada gak sih Kang? Nggak ada kan ya? Nggak ada kan ya? Iya. Kerja sama orang maksud saya gitu. Cuman itu kan untuk mungkin kalau kerja sama orang buat ngumpulin duit dulu, biar bisa buka usaha, jangan terlalu enak lah gitu loh. Dan ini juga tidak mendiskreditkan orang yang kerja ya. Iya, enggak. Cuman kalian kerja dengan baik, kalian ngumpulin duit, alhamdulillah saya doakan kamu bisa buka usaha sendiri. Apapun usahanya yang penting halal. Alhamdulillah di sini semua ngobrolnya sama bos-bos sih Kang. Bos ketoprak, bos nasi goreng, bos cilok. Ini mereka bosnya gitu. Walaupun usaha mereka kecil, tapi mereka bosnya. Tapi kalau harinya dapat 500 juta, kalau sebulan udah 30 juta. Alhamdulillah ya. Itu semua atas izin Allah ya. Berkah. Saya salah satu menjalankan sunnah Rasul kan, berdagang juga. Berdagang. Closing statement nih. Jangan pernah menyerah. Tetap semangat, ya kan? Jangan pernah mengikuti hawa nafsu yang buruk. Tapi ikutilah pikiran-pikiran yang baik dan tetap semangat buat semuanya. Masya Allah. Dari seorang Kodapit yang dulunya nyekek botol sambil nonton Jangan minum lagi ya. Jangan minum lagi ya. Kalau saya minum terus. Air putih. Minum alkohol maksudnya. Masya Allah. Kodapit, sebenarnya saya pengen lanjut sampai subuh ini. Cuma ini kan kita sambil jaga juga ini. Tetap merendah aja Kang Asep. Kita manusia ya, manusia. Saya banyak belajar nih. Ada satu statement. Ada satu statement lagi yang saya benar-benar tanamin sampai sekarang. Tetaplah merendah, yang berhak meninggi cuman Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita sama manusia
nggak usah sombong. Sama di hadapan Sama Allah. aja. Jadi kita entah lu siapa. Jadi saya kadang-kadang di sini ini kok David begini, ini yang di TikTok ini. Enggak, kita semua sama. Betul. Kita semua sama. Kita semua sama di mata Allah. Jadi yang berhak sombong sama meninggi siapa? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Betul. Masya Allah. Kita mah manusia yang diciptakan buat apa kita sombong? Kalau sombong temannya iblis loh. Masya Allah. Yang membedakan kita tuh iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ngaji cerdas, beberapa poin yang mungkin bisa ambil hikmahnya ya. Tadi saya ngobrol sama Ko David nih. Sampai nggak minum kita ya. Masya Allah. Habis ini Insya Allah. minum. Habis ini. Minum yang halal. Minum yang halal. Alhamdulillah. Ko David, sharingnya saya masih pengen denger lagi nih kok. Cuman nanti mungkin ada part-part selanjutnya ya. Boleh. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa poin yang memang kita bisa ambil hikmahnya tadi ya. Untuk para calon mu'alaf mungkin ya, kalau mau syahadat insya Allah gratis. Bahkan mungkin nanti ada pembinaan, ada zakat yang kita juga nggak diharapkan ya. Maksudnya itu kan bonus saja. Ya. Ada bimbingan dan sebagainya. Dan satu lagi yang paling penting adalah cari guru yang tepat ya. Betul. Jangan cari guru yang salah. Apalagi cari calo yang syahadat tadi. Iya, dia harus cari yang tepat, teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, itu jadi cerita yang unik lah ya Unik, buat anak-anak nanti. Benar. Masya Allah. Nanti mudah-mudahan nih yang yang jadi calo sahadatnya. Enggak, saya udah ikhlas kok Kang Sep. Saya ikhlas. Tapi dia harus segera taubat juga. Iya. Kalau itu kan urusan Ko David dengan Allah. Iya. Urusan dia sama Allah belum selesai itu. Ya kan? Dan itu akan menjadi citra buruk seorang muslim kan gitu ya. Masya Allah. Saya doakan semoga yang melakukan hal seperti itu dibukakan hatinya. Ya, insya Allah, gitu aja insya Allah. sih. Jadi intinya saya udah ikhlas. Ya. Apalagi Kang Sep, gimana puasa lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya di bulan suci Ramadan ini. Nanti kalau nggak lancar saya malu sama Ko David ini. Alhamdulillah lancar. Yang penting saya ya tips untuk puasa yang boleh. sahur, yang mungkin yang kalau udah berumah tangga, lagi sahur nih, yang malas makan nasi, yang malas gimana tuh, Kang? masak. Saya sudah beberapa kali puasa sahur itu jarang makan nasi. Cuma makan 3 biji kurma dan air hangat. Iya. Dan air hangat. Sudah. Gitu. Kalau anak-anak masih dikasih nasi, dikasih lauk pauk ya karena mereka butuh masih beda kebutuhan sama kita. Kalau saya cukup kurma ya, muntah kurma ajwa, kurma mejol ya, kurma apa aja ya. Kalau saya sih biasanya kurma sukari, kurma ajwa sama kurma mejol. Kalau sekarang makan nasi gak? Enggak. Sama Kurmanya sekali. 3 udah. 3 aja udah. Habis itu udah nunggu sholat subuh. Sholat subuh udah. Wah, sampai buka-buka sore. Sampai puasa sore. Oh, boleh tuh tipsnya tuh. Ya, karena Rasul itu ketika sahur makan kurma sama buah. Oh, buahnya tapi enggak Kang Sep. Kalau saya buah, kalau ada buah saya makan buah. Tapi kalau lagi nggak ada buah, ya udah 3 kurma aja, 3 biji malah. 3 biji aja. Ya ganjil aja. 7 boleh. 7 boleh. Oke. Tapi sebenarnya makan 3 biji aja udah setara dengan sepiring nasi loh. Iya, apalagi kurma mejol. Kurma mejol tuh gede-gede loh. Menjual gede, iya. Yang jumbo ya. Iya. Ada kurma ajwa. Jadi Masuk. singkatan kurma tuh macam-macam. Ada rutop. Rutop tuh kayak kurma yang masih muda, yang masih agak sepet-sepet. Itu lebih bagus juga. Oke, siap. Cuma memang perawatannya maksudnya dia harus masuk freezer, harus masuk kulkas. Kalau mejol itu kan di tempat yang ruang suhu yang biasa aja aman. bisa. Jadi nggak basah lah ya. Nggak. Jadi ada yang kalau yang suka lembek-lembek ya tadi mejol sama sukari. Atsua tuh enak tuh kering-kering ya. Iya, kalau ajwa kering. Ya. Dan itu bagus loh itu. Atsua ya. Ajwa bagus. Alhamdulillah itu. Dan itu bagus. Kita jual sih Atsuan. Oh, ada juga dong. Masya Allah. Mejol. Mejol itu. Ini buat teman-teman boleh ya. Iya. Mampir ya. Jadi kalau kadang kan ada orang yang malas makan itu sahur ya. Aduh, karena dia ngantuk banget mungkin gitu ya. Nah, saya kurma 3 biji aja insya Allah. 3 biji. Nah, gitu. Jadi ada tips-tips ya untuk buka puasa. Kemudian buka itu air hangat dulu dan yang manis-manis. Jangan langsung seblak. Pertama kali Kang Asep buka ketika azan berbunyi, minumnya air dingin apa air hangat? Air hangat. Saya salah waktu itu kemarin tuh, saya minumnya hausnya es. Langsung air dingin. Air dingin, ada sedikit tertentu, tapi ya udahlah, nggak banyak sih, nggak dingin. Salah akhirnya besokannya, ya udah minumnya air hangat. Air hangat dan yang manis-manis. Manis. Jadi kayak kurma itu juga boleh, ya bukan boleh malah justru bagus. Ya, bagus juga. Disunahkan ya, kurma, air hangat. Baru yang lain-lain jangan lapar mata, makan dulu kenyang.
sholat maghrib ntar nunggu isya. Bisa lewat Jadi tuh ya. bukan dibatalkan dulu istilahnya, dibatalkan dulu, kemudian sholat maghrib baru makan besar. Makan besar ya. Iya, jadi nggak tergosok-gosok ambil semua, kan lambung kita juga perlu ritme kan. Iya, iya, Tiba-tiba langsung masuk semua juga nggak sehat. Betul, Gitu. betul. Jadi dibatalkan aja dulu, membatalkan puasa dulu. Nah, yang penting makan dulu lah, Iya. batalkan dulu. Kalau Kadang kan lapar mata ya, semuanya dibeli. pengen makannya Baru makan. Tapi ya terus terang yang Kang Asep ya, Iya. ketika kita puasa bener-bener niat ya, niat nih ya, niat bukan puasa cuman gaya-gayaan Ya. dulu. Ada puasa gaya-gayaan doang sama puasa karena niat. Ya. Ini puasa kayak orang FOMO. Jadi semua puasa nih gue ikut puasa. Itu kan banyak juga ketika Ya, orang nggak puasa, lu nggak puasa gitu. Ya. Kalau lu puasa karena niat nih, karena niat lu puasa karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ketika Anda buka, lu tuh kayak nggak ngerasa lapar, kayak nggak Iya. nafsu banget gitu. Iya, Maksudnya, cuman makan satu aja udah kenyang. Betul. Itu beneran lu teman-teman ya. Iya. Beneran banget lu. Jadi jangan sampai puasa ini menjadi ajang ya. Ajang. Menjadi ajang kita rakut. Menjadi ajang kita maruk gitu ya. Dibeli semua. Dimakan sedikit, Iya. terus nggak kebuang. Mubazir. Makanya, itu saya tuh kemarin tuh saya makan sedikit doang nih, kan udah kenyang nih. Makan makan nasi lagi kadang jam 9, Iya. jam setengah 9 baru makan nasi lagi. Dan itu nggak sehat loh kalau malam-malam makan itu. Jam 8 serius, udah kenyang. Jadi Iya. gue pengen makan nasi kok biasa aja sih Iya. gitu loh. Cuman kalau minum iya. Iya. Minum haus kan haus ya, pasti Betul. minum air putih kalau saya iya gitu. Itu cairan kan kita badan kita. Betul. Jadi ya momen Ramadan ini juga untuk kesehatan juga bagus ya. Bagus, bagus, Tapi bagus. jangan sampai salah kaprah ya. Iya. Semuanya dimasukin Dihajar dihajar mulu. semua. Ya gitu. Akhirnya males sholat nanti kita. Sholat, Ya. iya. Tapi Kang Asep ada godaan-godaan nggak sih? Ada cobaan-cobaan nggak Iya, di bulan tergantung suci Ramadan? kapasitasnya. Jadi kalau kapasitasnya kita gede nafsunya, nanti digodainnya sama nafsu. Ya. Udah. Lah iya kan sesuai. Tapi kan sekarang udah hari keberapa nih kita puasa nih? Ya 9 apa 8? 9 lah ya. 9 ya. Iya. Hari 9 puasa Kang Asep ada cobaan apa? Kalau saya sih Belum. ya mungkin emosi ya, Iya, mengatur emosi. Sama tuh saya juga. Karena kan emosi tuh. ya di jalan, di rumah, anak-anak, puasa kan gitu. Kalau saya Kang enggak loh Kang. Kalau Iya. saya jadi ceritanya kemarin nih, pas puasa nih ya. Puasa. Tapi ini sebenarnya nggak enak juga sih. Cuman ya udahlah Iya. saya juga. Jadi pas puasa kan ada orang beli bacang. Iya. Orang beli bacang nih. Orang beli bacang kan bayarnya ke scan. Ya, scan. Istri saya juga tahu nih, istri saya juga tahu ketika beli bacang scan jadi kan scan kan scan muncul namanya dong. Iya. Misalnya kue sipit ada namanya di situ Iya. kan. Cuman sama dia nggak di oke Kang. Oh, belum terjadi transaksinya ya. Belum terjadi berarti tapi saya lihatnya lagi tuh saya kan sedang layanin orang juga. Lihatnya nih oh udah ya udahlah saya percaya aja gitu loh kan. Jadi ya udah lewat tuh ternyata kita cek belum masuk Kang. Waduh. Nah, memang nggak besar, cuman sekitar 25.000 lah ya Iya. kan. Tapi alhamdulillah saya bilang istri saya ngomong belum masuk ya udah mau gimana. Ya udah kita selama bulan puasa ikhlaskan saja. Iya. Seperti itu ikhlaskan saja. Ya entar Allah juga ganti lebih gitu kan. Kan selama bulan puasa benar-benar sabar. Tapi kalau emang dasarnya dia datang cuma buat minta pun kita kasih kan. Kasih, ya. Buat apa gitu? Buat apa dia melakukan hal seperti itu Iya, ya? iya. Jadi buat teman jadi kalau datang minta nggak usah bohong-bohong seperti Sia-sia itu. puasanya. Gitu. Jadi saya sabar tuh Kang. Terus kemarin lagi Kang ada lagi Kang. Jadi kan baru buka Kang Asep ya. Saya mesti saya nih baru buka. Itu udah jam kan lagi layanan orang lah. Iya, Udah sekitar jam 5 lewat 20 lah. Sebentar lagi setengah jaman lagi kan udah mulai azan ya. Iya. Setengah jaman lagi udah mulai azan. Kan ada pembeli di sini, ada pembeli. Ya, ada juga pembeli saya sedang melayani pembeli. Ada yang biasalah orang-orang yang jualan juga, orang-orang jualan juga, dia mampir kan mungkin kan saya kan nggak melarang dia Iya. menjualkan juga. Cuman kan orang ini merasa terisi seperti itu risih loh Kang Asep. Jadi lagi milih-milih barang tiba-tiba di sol gini begitu loh. Jadi kerupuk gitu loh ya kan. Cuman saya bilang saya cuman negur baik-baik. Saya bilang entar ya Mas itu lagi dagang dulu, lagi milih-milih dulu, lagi mau beli. Dia bilang gitu. Enggak, gua nggak nanya lu. Waduh, saya diem tuh Kang, udah mulai tuh. Iya, itu tuh udah mancing. Udah mulai mancing kan. Ya kan gue jualan. Gue diem tuh udah 2 kali kan. Terus abis itu saya tegur Kang, kamu ngomong apaan gitu kan. Saya terus dari ini udah mulai mancing emosi nih. Udah setengah jam lagi mau ini Kang Asep mau buka buka puasa. Ya kan ya udahlah.
Saya bilang sabar. Akhirnya tuh dia tuh kayak nggak seneng gitu loh. Ini kalau saya dulu nih Kang Asep udah saya beri tuh Kang Asep. Kalau saya dulu nih ya maaf kata nih kalau saya dulu nih kalau saya David yang dulu udah emosi nih udah Habis, saya tarik saya serotin tapi alhamdulillah Islam kan nggak mengajarkan seperti itu ya. Saya sabar tetap saya diemin tuh Kang Asep, saya nggak melayani gitu dan jadi segala sesuatu omongan dia itu saya nggak masukin ke dalam hati Kang. Saya nggak masukin ke hati. Buat apa saya menanggapi orang-orang yang ibaratnya membikin puasa kita jadi batal. Betul. Jadi kan yang dimasukin ke dalam hati itu ayat-ayat Al-Quran, kajian-kajian yang baik itu baru dimasukin ke dalam hati. Jadi kalau omongan-omongan seperti itu saya ya udah anggap aja angin lalu gitu loh. Anggap aja ya udahlah gitu. Apa dia kesini loncat sono gitu maksudnya biar ribut. Ya memang saya tahu dia ini mungkin nggak puasa kan bang, maaf ya mas ya, saya udah sempet ngomong itu maaf ya mas ya, saya sedang puasa, saya tidak melakukan hal seperti itu ya kan. Oh lu puasa gitu kayak mancing gitu kan. Cuman saya nggak ladenin seperti itu, saya nggak ladenin, ya udah akhirnya dia pergi begitu aja gitu loh kan, gitu loh Kang. Itu baru kejadian 2 hari lalu loh. 3 hari lalu deh. Baru kejadian itu hampir aja tuh sekarang Asep. Emosi saya udah hampir aja tuh. Cuman ya alhamdulillah ya istighfar dong. Astagfirullahaladzim. Ya alhamdulillah ya udah bisa melewati itu semua dengan baik gitu Kang Asep gitu loh. Makanya jadi jangan kira kita di sini tuh nggak ada ujiannya, ada ujiannya. Setiap masing-masing tuh ada ujian. Diuji sesuai dengan kapasitasnya. Kita kayak di lapak gini kita jualan. Diujinya ketika orang jualan juga lah, orang jualan juga mau ya kan. Gak ada yang tahu loh Kang. Istri saya juga tuh sama diuji. Apa tuh? Istri saya lagi ngambil barang Kang Asep. Saya lagi ngambil barang ya teman-teman nih. Terus istri saya ketika saya lagi ngambil barang nih, istri saya ada orang beli. Sama Kang Asep kasusnya transfer. Kayak tadi juga. Tapi nggak masuk. Dia udah pusing sono pusing sini. Ya kan udah apa namanya? Dia tuh kenal lebih besar 175.000 Kang Asep. Iya. Kak, ditransfer ngomongnya dari bank CIMB. Ya cek. Saya juga bingung. Istri saya transfernya ke rekening saya cek memang nggak ada kan. Memang saya nggak ada nggak ada uang masuk seperti itu. Ya udahlah saya bilang ikhlasin. Itu posisi hari Sabtu. Malam Minggu Kang Asep. Ya udah saya bilang ikhlasin aja. Alhamdulillah ya. Ikhlasin aja nih. Alhamdulillah ya udahlah. Saya bilang ya udah mau gimana ya kan. Mungkin udah itu segala sesuatu hal yang sudah terjadi sama kita tuh udah jadi takdirnya Allah kan ya Kang Asep. Segala sesuatunya dari kita yang segala sesuatu yang terjadi itu sudah merupakan takdirnya Allah ya kan Kang Asep. Insya Allah kan kalau dalam Al-Quran ada ya jangan kira kau setelah beriman tidak diuji. Allah kan uji. Makanya apalagi ini bulan puasa. Wah itu luar biasa. Diuji loh Kang Asep. Saya pikir ya udahlah 175. Alhamdulillah ikhlas sabar pulangnya rame. Alhamdulillah. Mau beres-beres nih saya ini kita nyata ya. Beres-beres ya mana? Bingung Kang Asep lu malam-malam. Malam-malam ada yang beli sebanyak itu dari mana coba? Jam berapa? Jam 2 pagi, jam setengah 3 pagi. Itu kan malam segini, kayak jam subuh begini. Datang kerubut ya. Orang istri saya ditipunya jam 9 malam. Tiba-tiba ada 6 orang, tujuan beli dari mana? Dari siapa gitu? Allah yang ngirim. Allah Subhanahu wa taala. Kita asalkan kita ikhlas, kita berserah diri, kita pasrah aja, pasti dapat lebih. Yakin deh. Saya udah yakin itu. Ya, insya Allah. Saya udah yakin Kang Asep. Berkah ini insya Allah. Amin. Kalau sahabat ngaji cerdas sih mau mampir ke lapaknya ke David, di mana alamatnya tepatnya? Alamatnya tepatnya di Komplek Lokasari. Ya, ini Lokasari di belakang nih ya. Sampingnya kita kebetulan di sampingnya di Jalan Mangga Besar 9 nomor 28. Buka nyari apa aja dari jam berapa sampai jam berapa? Buka dari selama bulan Ramadan kita buka dari jam 4 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore ya, teman-teman. Buka dari jam 4 sore sampai pukul sebelum sholat subuh lah. Jam 3 pagi mungkin bisa gitu. Atau jam setengah 4 boleh. Kalau hari biasa, kalau selain lebaran bulan puasa. Sama bulan puasa. Kalau selama bulan puasa. Selain bulan puasa sama sebelum sholat subuh juga sih. Selesainya? Iya. Cuman bukanya lebih lama. Bukannya pukul 19.00, pukul 7 malam. Jadi sampai jam David jadi
Sampai jam 4 sore, jam 4 subuh lah. Noctural ya. Ya, suka-suka juga kan ada libur juga kan. Oh iya. Kalau Ya, Kakak masa Doni kemarin. seminggu libur 2 kali kan boleh-boleh aja ya kan. jadi apa Ya. namanya? Yang dijual apa aja? Yang dijual tuh nih ya teman-teman ya, dijual nih ya dari segi makanan, kue-kue basah, kue-kue kering, ada nastar, semua paket-paketan semua dan lain-lain. Iya. Juga ada apa lapis, coklat, bacang ya teman-teman ya, susu kacang dan lain-lain. Susu kedelai ada ya? Susu kedelai, es teler. Esteller ada ya? Es teler banyak sih kan. Kurma. Alhamdulillah kurma juga ada. Kita tersedia di sini kurma Atswa Bermazhab. asli dari Madinah. Berarti ini nanti yang boleh buat sahur tadi ada ya? Ya, nih ada kotak kecil, ada kotak gedenya nih kalau boleh. Nah, Oh, ada yang kaleng juga nih ada bosnya. dong. Ini yang 1 kilo. Ya teman-teman ya, kita ada kurma Atswa nih Al Madinah asli. Oh, Masya Allah. 1 ada kilo. foto antum ini. Iya dong. Ini ada juga. Nah, ini Kaleng. 500 gram. Oh, ini 500, ini sekilo. 1 kilo. Oh. Nah, pokoknya banyak deh. Datang aja serbu deh. Kalau yang dari luar kota, mau beli Mau boleh kita bisa kirim. lewat mana? Lewat. Pesennya dulu. Oh, kita bisa Ada sosmed ada nomor atau? telepon ada. Oke, sosmed aja deh yang aman. Ada, sosmednya ada di TikTok boleh. Ah. TikToknya itu di mualaf_why not. Oke, nanti dicantumin ya. Dan atau enggak kalau mau chat via WA bisa Ya. di 0812 Ah. 1203 1266. Itu hanya satu-satunya nomor official ya. Dan khusus untuk beli kue ya, Beli bukan buat kue. yang lain ya. Khusus untuk beli kue, beli minuman atau apa-apa, kue-kue kering semua ada pokoknya ada. Ini lapis legit. Ini lapis legit. Ah. Ya, pokoknya nggak mahal lah. Ya. Bersahabat. Bersahabat semua Ya. pokoknya jaminannya adalah halal. Nah, itu paling penting tuh. Jadi orang-orang bilang, "Woi, gue tambah panjang lagi nih." Tadi saya mau beli ayam. Takut ada babinya. Jadi nggak cuman Kang Asep. Jadi ini kan di teman-teman ya. Jadi saya jual bacang. Iya. Ini bacang nih terkenalnya nih adalah Ada B2. ada B2 ya kan. Tapi enggak. Iya. Di sini itu kita bacangnya adalah bacang ayam Ayam. dan bacang sapi ya teman-teman ya. Halal semuanya. lah. Ya pasti halal. Iya. Jadi kita ada bacang ayam telur asin, bacang sapi telur asin. Jadi alhamdulillah. Jadi banyak juga sih ya di sini kan saudara-saudara kita yang muslim Iya. nanya-nanya gitu. Ini halal berani nih halal kan nih halal kan nih. Jadi teman-teman pokoknya 100% halal. Halal ya. Jadi kita bacang kita tuh halal teman-teman. Jadi malam-malam banyak juga jajan ya. Ya. Nyemil-nyemil ya. Ya itu yang beli salah satunya tuh yang Iya, tadi iya. ada itu di foto nggak tadi Divideoin nggak? ada dapat nggak berani Oh, dapat di video udah. ada video ada ya. Tadi, enggak juga Karena sekarang malam maksudnya jualannya malam. iya mungkin dulu kan saya di dunia malam kerja di dunia di hari yang malam sekarang tetap kerja di hari yang malam cuman dengan cara yang halal Ya, gitu itu loh. maksud saya. Ya. Masya Allah. Berkah kok insya Allah. Berkah, amin. Berkah. Cemilan ya. Cemilan. Nanti buat teman-teman datang boleh. Iya insya Allah. Ya Nanti kan? langsung ketemu Ko David. Ya. Ya, Langsung kan? boleh. Ada, Iya, pasti ada. Nanti insya ada Allah istri ada. saya juga Nah, di sini. Ganti gantian ya. Ya. Insya Allah. Jajanan anu juga banyak ya Masya Allah. Jajanannya banyak. Ini ya. lama-lama kita sampai subuh padahal udah pasti statement nih. Pokoknya kalau ngobrol sama Kang Asep Ngaji Cerdas nggak akan habis deh. Panjang kali lebar. Padahal saya sebenarnya pengen dengerin aja ini. Masya Allah. Wah, makasih banyak kok ya. Ya, nggak apa-apa, Insya Allah nanti sama-sama. kita sharing-sharing lagi. Iya. Sahabat Ngaji Cerdas juga kalau saya ada kurang-kurang ya dalam podcast dan sebagainya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari kita berdua ya kok Ya, ya. pasti. Karena kita makhluk yang lemah. Kita Makhluk manusia yang lemah, hilaf, banyak lupa, banyak dosa insya Allah. Tapi dosa banyakan saya kayaknya daripada Ko David. Karena baru kemarin Oh, iya. masuk Islam. Dari 1 Desember tahun 2023. Nah, belum 2 tahun. Belum 3 tahun kan? Belum. Nah, insya Enggak lah, Allah. kita semua sama kok. Jangan lupa doain saya ya. Pasti, saya selalu doain Mudah-mudahan istiqomah. saudara-saudara. Yang penting semua. istiqomah. Amin. Paling penting adalah Pasti, istiqomah. pasti. Karena apa? Iman itu naik turun. Iya, Hari ini kita beriman, besok belum tentu. iya. Yang penting yakin Kang Asep. Yakin. Yakin kalau kita udah yakin dengan ajaran kalau saya sudah yakin dengan Islam ya udah yakin. Ah, Masya Allah. Apapun yang terjadi lu yakin. Ketika lu yakin dengan ajaran agama yang benar yaitu kalau menurut saya menurut kita semua adalah Islam yang benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala pasti bantu. Iya, insya Entah Allah. bagaimanapun caranya. Yakin. Aku yakin ya. Insya Allah. Saya mau sahur pakai kurma. Insya Allah.
Tapi belum ada kurma mejol ini. Insyaallah Insya Allah. depannya insyaallah ya. Jazakallah khairan kasiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.